Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kemarin kita mempelajari diagnosa prabekam yang itu bisa menjadi bekal kita menjadi seorang terapis, terutama terapis bekam ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membekam, tentunya dengan SOP dari Al Hijamah Training Center. Ya, SOP kami yang sedang kami sekarang share itu adalah SOP yang memang sudah mengalami berbagai macam revisi dan juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Buktinya kami sekarang sudah bisa mengajukan STPT. Alhamdulillah kami sudah ber-STPT, jadi SOP yang kami lakukan Alhamdulillah berarti sudah mendapatkan rekomendasi dan diakui oleh Dinas Kesehatan. Nah, itu yang akan kami share dan mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi tambahan wawasan, bisa menjadi tambahan pengetahuan, walaupun pada dasarnya saya bukan mau menggurui. Kita sharing-sharing, berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya bisa bagikan, mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat. Itu sih intinya ya, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai bagaimana cara membekam, ternyata sebagai seorang terapis bekam, kita harus memperhatikan beberapa hal. Selain kode etik, SOP, kita juga ketika akan membekam harus memperhatikan hal-hal yang memang perlu diperhatikan sebelum dan setelah kita membekam. Karena tidak jarang pasien-pasien yang kita bekam itu ternyata secara kondisi perlu perlu penanganan khusus, perlu penanganan yang ekstra dan tidak semuanya sama gitu. Makanya kita harus memperhatikan hal-hal berikut untuk meminimalisir terjadinya malpraktek. Bahkan diusahakan malpraktek itu limit to the zero gitu, jangan sampai terjadi malpraktek. Nah, kalau sudah memperhatikan hal-hal berikut, mudah-mudahan kita bisa menekan potensi malpraktek menjadi 0%. Itu yang kami harapkan. Apa saja yang harus diperhatikan pada saat proses pembekaman? Yang pertama, sebelum membekam, prabekam kita harus memperhatikan kondisi perut tidak terlalu lapar atau tidak terlalu kenyang, setidaknya 1 jam setelah makan. Bagaimana kalau saum? Lebih bagus. Ya, lebih bagus kalau saum. Kenapa? Karena pada saat saum, pencernaan kita itu beristirahat. Ketika pencernaan beristirahat, maka fokus tubuh itu untuk detoksifikasi, untuk membuang racun yang ada di dalamnya. Jadi ketika saum, kan mulut kita bau ya. Kemudian kalau kita, mohon maaf, kalau kita kentut juga bau. Kalau kita buang air kecil juga lebih bau. Buang air besar juga, mohon maaf, lebih bau juga. Itu menandakan bahwa ketika sedang saum, detoksifikasi sedang terjadi. Makanya ketika dilakukan proses pembekaman, itu akan lebih maksimal proses pengeluaran racunnya. Hanya saja catatannya, ketika melakukan pembekaman, usahakan jangan terlalu siang. Lebih bagus masuk menjelang sore kalau lagi saum ya, setelah asar atau setidaknya mendekati waktu asar, ketika tubuh sudah mulai kembali ke kondisi yang fit. Karena kalau masih siang itu kondisi tubuh sedang tidak nyaman gitu, sedang mengalami penurunan. Ya, itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kondisi perut pasien kita yang akan kita bekam tidak terlalu lapar dan juga tidak terlalu kenyang. Kenapa tidak boleh terlalu kenyang? Karena ketika kita selesai makan, ketika kita masih kenyang, pencernaan kita itu sedang bekerja mencerna makanan. Nah, dan ketika mencerna makanan itu energi yang dibutuhkan juga cukup besar. Kalau dilakukan proses pembekaman yang juga membutuhkan energi yang cukup besar pada saat pembentukan darah baru, itu energinya akan saling tarik-menarik. Akhirnya bisa saja proses mencernanya tidak maksimal, bisa saja proses pembentukan darah barunya tidak maksimal. Kalau proses mencernanya tidak maksimal bagaimana? Mungkin setelah dibekam dia muntah karena tidak maksimal proses pencernaannya. Energi yang harusnya digunakan untuk mencerna digunakan untuk membentuk darah baru juga gitu. Dia terbagi dua energinya. Akhirnya harusnya mencernanya full oleh lambung, ini lambung tidak bisa bekerja secara seharusnya, akhirnya dikeluarkan lagi dia muntah. Jadi kalau misalkan menemukan pasien yang muntah pada saat dibekam, bisa jadi pasien itu baru selesai makan atau bahkan sedang lapar-laparnya. Ketika lapar juga bisa seperti itu. Ya. Dan kondisi tubuh tidak terlalu lemah. Makanya kemarin banyak yang bertanya, usia berapa sih maksimalnya harus dibekam?
Kita kembalikan, tidak melihat usia kalau untuk membekam. Yang dilihat itu adalah kondisi tubuhnya, kondisi badannya. Walaupun usianya 90 tahun, 100 tahun bahkan, kalau memang memungkinkan untuk dibekam, kondisinya masih fit untuk dibekam, silakan bekam. Tapi kalau baru 40 tahun, sudah banyak penyakit yang menggerogotinya, organ tubuhnya semakin lemah, ya jangan dipaksakan bekam. Karena itu akan memperparah keadaan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, yang harus diperhatikan adalah kondisi tubuhnya. Kalau terlalu lemah, apalagi dia sudah diinput, ya jangan dipaksakan bekam. Kalau dipaksakan bekam, itu akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kondisi tubuhnya akan semakin drop. Ya. Makanya ketika ada yang bertanya, bagaimana kalau keadaan emergensi, kalau keadaan darurat, saya harus membekam. Karena dia sudah terkena stroke, misalkan. Dia sudah terkena serangan jantung. Justru kalau dibekam, dipaksakan, itu akan memperparah keadaan. Penanganan bekam itu nantinya bisa dilakukan untuk penyembuhannya pasca stroke, pasca serangan jantung itu boleh dilakukan proses pembekaman setelah menangani proses medis terlebih dahulu. Misalkan dia sudah ditangani dulu stroke-nya, ditangani dulu serangan jantungnya, baru kita lakukan proses pembekaman untuk recovery. Kalau sedang stroke, sedang parah-parahnya kemudian kita bekam, itu bisa berakibat fatal, ya, bisa berakibat fatal, gitu ya. Yang berikutnya, yang harus kita perhatikan adalah pasca bekam. Kalau tadi pra bekam, sekarang pasca bekam. Karena pasca bekam juga banyak kondisi yang kadang dirasakan oleh pasien. Yang pertama, pasien tidak boleh langsung mandi setidaknya 2 sampai 3 jam setelah berbekam. Kenapa tidak boleh mandi dulu setelah berbekam itu, Pak? Ya, kondisi badan suhunya naik dulu. Suhu badan itu panas dulu. Kenapa kok bisa panas? Karena proses pembentukan darah baru itu membutuhkan energi, membutuhkan suhu yang cukup lumayan tinggi. Kalau misalkan suhunya rendah, proses pembentukan darah barunya tidak terbentuk. Makanya otomatis tubuh menaikkan dulu suhunya supaya bisa memproduksi darah baru. Nah, kalau misalkan sedang panas-panasnya tubuh kita siram, bagaimana? Khawatir ada pembuluh darah yang pecah. Kalau pembuluh darah pecah, bagaimana? Ya stroke kan? Ya, pecahnya pembuluh darah itu kan stroke. Makanya jangan langsung mandi dulu setelah dibekam itu. Tunggu 2 sampai 3 jam ketika suhunya sudah kembali normal, baru boleh mandi. Ya. Yang kedua, tidak langsung makan, setidaknya menunggu 1 jam. Tadi alasannya itu ya. Kalau langsung dibekam, kondisi pencernaan masih sangat tinggi energi yang dibutuhkan, maka nanti akan terbagi dua energinya dengan pembentukan darah baru. Ya. Tidak langsung melakukan aktivitas berat seperti olahraga atau hubungan suami istri, hati-hati. Jangan mentang-mentang setelah dibekam badan enteng, langsung kita melakukan aktivitas berat, olahraga lah, atau mohon maaf berhubungan suami istri lah. Tunggu dulu, sabar dulu, ya, ya sampai benar-benar kondisi tubuhnya kembali ke suhu normal, baru boleh melakukan aktivitas berat seperti olahraga. Bahkan kalau olahraga sebaiknya ditunda dulu, besoknya baru kita lakukan, jangan dipaksakan gitu ya, seperti itu. Tidak menggaruk luka bekas bekam. Ini kan sering terjadi ya. Ketika setelah dibekam, kulitnya gatal. Pasien itu greget, pengen menggaruk gitu kan. Gregetan, pengen menggaruk. Kita kasih tahu, Pak, Bu, jangan digaruk. Karena kalau digaruk itu bisa mengakibatkan lukanya bertambah parah. Proses gatal pada saat pasca bekam itu adalah efek histamin. Efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Jadi wajar kalau misalkan terjadi rasa gatal. Bagaimana mengatasinya kalau gatal? Ya jangan digaruk, cukup dioleskan minyak hangat. Ya, boleh zaitun yang dihangatkan, boleh minyak habatus sauda yang dihangatkan, boleh minyak but-but dan sebagainya gitu ya. Dihangatkan dulu untuk mengurangi sensasi rasa gatalnya. Ya, seperti itu. Jangan digaruk, soalnya kalau digaruk khawatirnya nanti malah membuat lukanya bertambah besar, lukanya bertambah parah. Ya. Nah, kondisi lainnya yang kita harus perhatikan juga pada saat akan membekam adalah pasien tidak sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Makanya kalau ada pasien datang, kita tanya dulu. Kemarin kan di diagnosa, di anamnesa dijelaskan ya, apakah pasien sedang mengalami pengobatan atau tidak.
Kalau pasien sedang mengalami pengobatan, apalagi pengobatan untuk penyakit stroke, kolesterol, itu biasanya dokter memberikan obat pengencer darah. Nah, kita tanyakan, Pak, dikasih obat pengencer darah nggak sama dokter? Kalau dikasih obat pengencer darah, maka jangan kita bekam dulu. Karena kalau langsung dibekam ketika sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, itu bisa mengakibatkan darah yang keluar tidak berhenti. Terus keluar, nantinya apa? Pasien kekurangan darah. Ya. Jadi, tanyakan kepada pasiennya apakah sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau tidak. Kalau sedang mengkonsumsi, jangan dibekam dulu. Kapan boleh dibekam? Tunggu 2 sampai 3 hari kemudian setelah berhenti, ya, setelah berhenti mengkonsumsi obat pengencer darah. Kalau masih mengkonsumsi, jangan, gitu ya. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan juga, pasien tidak dalam kondisi hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang terjadi seketika dan signifikan. Contoh, misalkan saya biasanya tensinya 120, tetapi ketika akan dibekam tiba-tiba 160. Mungkin karena tegang, mungkin karena takut, mungkin karena banyak pikiran, banyak yang dipikirkan gitu ya. Jadi kondisi tensi darahnya naik gitu. Nah, ketika seperti itu jangan langsung dibekam. Karena kalau langsung dibekam, itu pasca bekam kan naik dulu tensi darahnya sedikit. Khawatirnya ketika di atas kebiasaan tensi darahnya itu tidak kuat nanti ketika pasca bekam naik tensi darah lagi. Dikhawatirkan terjadi pecah pembuluh darah. Makanya kalau hipertensi maligna jangan dibekam. Bagaimana kalau hipertensi yang kecenderungan biasa darah tinggi? Kalau yang biasanya darah tinggi justru bagus kalau dibekam. Misalkan saya 170, ketika mau dibekam 180, cuma naik 10 lah gitu ya. Itu kan tidak signifikan ya, cuma naik 10. Kalau dibekam itu bagus, bisa membuat tekanan darahnya stabil gitu. Ya memang tidak langsung turun drastis gitu, tapi stabil. Soalnya kalau turun drastis juga nanti akan mengakibatkan apa namanya, kondisinya akan kurang baik juga, drop juga, tapi stabil. Karena fungsi pembekaman itu adalah menstabilkan tekanan darah gitu. Kecuali tadi kalau yang terjadinya hipertensi maligna, hipertensi yang seketika dan signifikan naiknya, itu jangan dibekam dulu. Tunggu dulu sampai dia tensi darahnya turun terlebih dahulu. Setelah turun baru dibekam. Nantinya insya Allah akan stabil, gitu ya. Nah, makanya seorang terapis bekam perlu punya tensimeter minimal untuk mengukur tekanan darah. Soalnya kalau kita tidak memiliki tensimeter, khawatirnya ini yang terjadi. Pasien sedang hipertensi maligna, kita bekam, setelah dibekam tensinya naik, pecah pembuluh darahnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya seorang terapis bekam setidaknya punya tensi, ya punya tensimeter. Ya. Berikutnya yang perlu kita perhatikan juga tidak memiliki riwayat diabetes mellitus kronis. Kemarin sudah ada yang bertanya kan ya? Tidak memiliki riwayat diabetes mellitus yang kronis yang sudah gangren kalau sudah luka. Kalau sudah gangren lukanya jangan dibekam karena khawatirnya semakin besar potensi dia busuk lukanya itu akan semakin besar. Jadi kalau sudah lukanya susah sembuh, yang diabetes lukanya susah sembuh, jangan dibekam, jangan dipaksakan dibekam. Kalaupun mau dibekam, cukup di 2 titik saja. Titik yang berhubungan dengan jantung, kiri kanan, titik yang berhubungan dengan pankreas, di bawahnya sedikit. Nanti akan ada di anatominya ya, seperti itu. Yang jauh dari jantung, itu jangan dibekam. Seperti tangan dan kaki jangan dibekam. Karena potensi sel darah putih masuk ke luka bekam di bawah, atau di yang daerah yang jauh dari jantung, itu lama. Kemungkinan akan masuk dulu virus dan bakteri yang bisa mengakibatkan terjadinya pembusukan. Ya. Jadi kalau diabetes, jangan dibekam di area yang jauh dari jantung. Boleh dibekam hanya di titik yang berhubungan dengan jantung dan pankreas saja. Kemudian, pasien tidak memiliki riwayat gagal ginjal atau cuci darah. Kalau sudah memiliki riwayat gagal ginjal atau bahkan cuci darah, kita jangan memaksakan bekam. Kenapa? Karena dia sendiri tidak bisa memproduksi darahnya, ya, tidak bisa mereproduksi darahnya. Makanya perlu dilakukan tindakan medis seperti transfusi darah
Supaya apa? Supaya darahnya stabil. Kalau kita lakukan proses pembekaman, khawatirnya setelah dibekam itu tidak terjadi proses recovery, tidak terjadi proses pembentukan darah baru. Itu kan fatal ya, parah. Itu juga bisa mengakibatkan luka yang sangat parah nantinya. Ya, berikutnya tidak memiliki infeksi kulit lokal seperti panu, kudis, dan lain-lain. Nah, kalau yang panu jangan dibekam dia pas yang panunya. Panu itu kan jamur ya, kudis juga jamur. Kalau pas di yang ada jamurnya, kita lakukan proses pembekaman, dilukai dengan lancet, dengan jarum, itu nanti khawatir si apa namanya si jarumnya masuk apa si jamurnya masuk ke dalam luka. Jamurnya masuk ke dalam luka. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau ada yang panu, ada yang kudis, itu hindari proses pembekaman di area situ. Boleh di area yang lainnya. Supaya apa? Supaya tidak tidak terjadi per, apa resiko yang lebih parah nantinya. Nah, ini kondisi yang perlu kita perhatikan. Tapi juga kita perlu memperhatikan kontraindikasi pada saat pembekaman. Ya. Karena tidak semua orang boleh dibekam. Betul, bekam adalah metode pengobatan terbaik. Betul, bekam adalah metode pengobatan sunnah. Tapi untuk melakukannya, kita perlu apa namanya? Kita perlu memperhatikan hal-hal yang memang sesuai dengan kaidah. Tidak semua orang itu bisa dibekam. Itulah kenapa Rasulullah memerintah Allah memerintahkan para malaikat menyampaikan risalah bekam ini kepada Rasulullah. Tidak langsung Allah yang menyampaikannya. Padahal waktu itu Rasulullah sedang bertemu langsung dengan Allah pada saat Isra Mi'raj. Tapi Allah tidak memerintahkan bekam melalui dirinya, tapi memerintahkan malaikat untuk memberikan contoh berbekam kepada Rasulullah. Kenapa? Supaya hukumnya menjadi sunnah, tidak wajib. Kalau hukumnya wajib, kebayang. Sementara tidak semua orang bisa dibekam. Ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibekam. Kalau wajib, maka yang tidak dibekam hukumnya apa? Dosa. Tapi karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, maka diperintahkanlah malaikat untuk memberikan risalah bekam kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mencontohkan itu juga kepada para sahabat, dan para sahabat menggalinya, mengkajinya, sehingga sampailah kepada kita risalah bekam itu. Dan hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Bahkan ada beberapa pendapat juga yang menyatakan hukumnya mubah. Tapi karena kita berpedoman ketika apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ketika apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sebuah sunnah, maka kita berpedoman ke sana. Maka di sini saya menekankan bahwa bekam adalah metode pengobatan sunnah, ya. Tapi untuk melaksanakan sunnah itu kita perlu ilmunya, tidak sembarangan. Nah, salah satu ilmu yang harus kita miliki dalam proses pembekaman adalah mengetahui kontraindikasi. Apa saja kontraindikasi bekam? Yang pertama, hipertensi maligna. Tadi sudah dijelaskan ya. Hipertensi maligna itu adalah tekanan darah tinggi yang terjadi seketika dan signifikan di luar kecenderungan, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya 120, naik ke 130 itu masih wajar karena cuma naik 10. Tapi kalau biasanya 120, ketika akan dibekam 160, itu maligna berarti. Ya. Itu berarti signifikan, dan itu jangan dibekam karena kalau dibekam bisa mengakibatkan dia mengalami pecah pembuluh darah, itu yang dikhawatirkan. Hipertensi maligna tidak boleh dibekam. Yang kedua, diabetes mellitus yang sudah tahap gangren juga jangan dibekam, dan saya jelaskan. Gagal ginjal sudah tahap cuci darah juga jangan dibekam. Pengkonsumsi pengencer darah juga jangan dibekam. Terlalu tua jangan dibekam. Ingat, terlalu tua di sini bukan tua usia, tapi tua kondisi. Kondisi badannya terlalu tua, tidak seperti seharusnya. 40 tahun harusnya masih produktif, tapi karena dia punya penyakit, justru di usia 40 tahun, organ tubuhnya sudah banyak yang rusak. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Perempuan haid di hari pertama jangan dibekam, atau sedang banyak-banyaknya. Biasanya sih emang hari pertama, tapi ada juga beberapa yang memang tidak di hari pertama, ada di hari kedua, ada di hari ketiga ya, haid yang lagi banyak-banyaknya. Itu juga jangan dibekam, karena dikhawatirkan malah mengalami kekurangan darah. Terlebih lagi kalau perempuan di hari pertama lagi haid itu emosinya, psikologisnya juga tidak stabil. Diakibatkan apa? Diakibatkan sirkulasi darah di dalam tubuhnya sedang tidak nyaman, tidak stabil.
Kalau dilakukan proses pembekaman juga khawatir malah mengganggu stabilitas sirkulasi darah, nantinya juga bisa mengganggu kondisi moodnya, kondisi apa namanya psikologisnya. Karena kan kalau perempuan di hari pertama haid itu kan kadang-kadang suka aneh-aneh keinginannya gitu. Ya, gitu. Makanya perempuan haid di hari pertama atau sedang banyak-banyaknya jangan dibekam terlebih dahulu. Juga wanita hamil trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan jangan dibekam. Kenapa? 3 bulan pertama pada saat kehamilan itu tubuh sedang fokus memberikan nutrisi ke rahim, memperkuat janin. Kalau kita lakukan proses pembekaman, khawatirnya suplai nutrisi kepada janin terganggu. Kenapa bisa terganggu? Karena tubuh membagi energinya dengan membentuk darah baru. Ya. Dan itu khawatir mengganggu nutrisi suplainya, suplai nutrisi ke janin. Dikhawatirkan itu terganggu. Nanti kalau terganggu, janin gagal tumbuh. Maka 3 bulan pertama sangat tidak direkomendasikan perempuan untuk dibekam. Bagaimana 3 bulan berikutnya atau bulan-bulan selanjutnya? Boleh dibekam, tapi hindari area rahim. Ya. Di bulan-bulan selanjutnya ketika rahim sudah mulai kuat, boleh dilakukan proses pembekaman. Cuma hindari di area rahim. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu, ya, supaya tidak mengganggu nutrisi kepada rahimnya. Ya. Jadi wanita hamil trimester pertama jangan dibekam. Juga yang baru selesai makan tadi sudah dijelaskan jangan dibekam, khawatirnya dia muntah karena proses pencernaan belum maksimal ya, energinya masih sangat besar. Kemudian dehidrasi dan diare. Orang yang sudah kekurangan cairan jangan dibekam. Alhamdulillah, mohon maaf. Jadi yang dehidrasi jangan dibekam. Ingat ya, dehidrasi jangan dibekam. Salah satunya diakibatkan oleh diare. Diare itu bisa mengakibatkan orang dehidrasi. Kalau sudah seperti itu, ya kita jangan memaksakan dibekam. Karena kalau dibekam sedang dehidrasi, itu bisa semakin kekurangan cairan si pasien kita. Ya, jadi yang dehidrasi jangan dibekam. Berikutnya anemia, kekurangan darah. Kekurangan darah jangan dibekam. Kalau hipotensi bagaimana? Darah rendah. Kalau darah rendah boleh dibekam. Tapi kalau anemia jangan dibekam. Karena hipotensi dan anemia itu sesuatu yang berbeda. Kalau hipotensi itu tekanan darah yang rendah. Kalau anemia volume darah yang kurang. Terutama volume HB, volume hemoglobin. Ya. Makanya kalau yang anemia jangan dibekam. Nah inilah kondisi-kondisi di mana pasien kita tidak boleh dibekam. Ketika kita sudah mengetahui ini, kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil tindakan. Oh, mohon maaf Pak, Bapak sedang mengkonsumsi pengencer darah, jadi saat ini belum bisa dibekam dulu. Oh, mohon maaf Ibu, Ibu lagi haid hari pertama ya, saat ini belum bisa dibekam dulu, besok paling atau lusa baru boleh dibekam ya. Oh, mohon maaf Ibu, Ibu lagi hamil di 3 bulan pertama ya, baru berapa bulan sekarang Ibu? Oh, baru 2 bulan. Mohon maaf Bu ya, belum bisa dibekam dulu, nanti nunggu setelah 4 bulan baru boleh dibekam. Penjelasannya tadi saya jelaskan ya. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang terapis bekam itu harus bisa mengambil keputusan. Jangan berdasarkan keinginan pasien, tapi justru pasien harus mengikuti keinginan kita. Ketika kata kita sebagai terapis, ini jangan dibekam dulu. Oh, ini boleh dibekam dengan catatan ini. Itu yang menjadi keputusan kita. Karena bagaimanapun kita adalah dokternya. Pasien mengikuti keinginan kita gitu. Jadi ketika melihat kontraindikasi seperti ini, kita bisa apa, menghindari gitu ya, menghindari resiko yang lebih lanjut dengan menghindari proses pembekaman. Ya, berikutnya yang tidak apa yang harus kita perhatikan adalah area larangan bekam. Tidak semua bagian tubuh boleh dibekam. Lah, bukankah bekam pengobatan sunnah? Bukankah di dalam sunnah terdapat kejayaan? Kok ada yang dilarang? Iya betul. Di dalam sunnah ada kejayaan, tapi untuk menjalankan sunnah itu kita perlu tahu ilmunya. Kok ada area larangan bekam? Jadi banyak yang dilarang, gimana sih? Yang dilarang itu justru sebagian kecil di antara tubuh kita, yang lainnya boleh dibekam. Tapi yang area-area ini memang tidak dianjurkan untuk dibekam. Kalau bertanya hadisnya, apakah ada hadisnya Nabi yang melarang pembekaman di area tersebut?
Saya tanya balik, apakah ada hadis yang mencontohkan Nabi membekam di area tersebut? Ya, ya kalau tidak ada hadis yang melarang, berarti bukan berarti tidak boleh. Ketika tidak ada hadis yang melakukan juga, berarti bukan berarti boleh dilakukan. Karena setelah Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat dan para sahabat, para ulama kemudian mengkaji ulang, dia dapatlah kesimpulan bahwa oh ternyata Rasulullah tidak membekam di area-area tersebut karena ada madorot yang terjadi ketika dilakukan. Dan itu pun bukan berdasarkan pengalaman pribadi saya, tapi berdasarkan berbagai literasi yang dikumpulkan, plus memang pengalaman saya pun seperti itu gitu. Ya. Jadi ketika ada terapis bekam yang ngaku sudah senior, yang ngaku sudah memiliki jam terbang banyak, dan ketika membekam di area larangan bekam ini, dia menganggap biasa-biasa saja, tidak terjadi masalah, ya bukan berarti pengalaman pribadinya bisa dianggap, bisa dijadikan rujukan. Contohnya saya tinggal di daerah perkampungan, di mana belum tidak ada apa namanya tidak ada razia lalu lintas. Jadi hampir semua masyarakat di kampung saya itu ketika naik motor tidak pakai helm. Tapi apakah itu betul? Kan tetap tidak betul, tetap itu melanggar. Mau dekat, mau jauh, yang namanya naik kendaraan, sepeda motor, itu harus menggunakan helm karena untuk keselamatan, bukan untuk bukan karena takut sama polisi gitu kan. Sama, proses pembekaman pun seperti itu. Ketika saya melakukan kesalahan, misalkan saya membekam di area yang dilarang, sampai saat ini tidak terjadi hal-hal yang negatif, misalkan. Bukan berarti apa yang saya lakukan betul. Tapi ketika kita membaca literasinya, kita membaca jurnalnya, kita membaca hasil penelitian dari para ulama, dari para ahli, dari para ilmuwan, ternyata ada mudarat di situ, lebih baik kita tidak melakukan sebagai bentuk kehati-hatian kita. Karena kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasien itu bukan melihat kitanya sebagai seorang pembekam, tapi justru melihat bekamnya. Ya. Justru melihat bekamnya, ah gara-gara dibekam dia jadi seperti ini. Padahal yang salah mungkin kita sebagai terapis yang salah-salah. Makanya lebih bagus kita apa namanya menjaga kehati-hatian kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, gitu ya. Apa saja area larangan bekam? Pertama, area kelenjar limfatik. Apa kelenjar limfatik? Kelenjar limfatik adalah kelenjar pertahanan tubuh. Kelenjar pertahanan tubuh. Di mana saja letaknya? Leher depan, ketiak, dan selangkangan. Itu area limfatik. Makanya ketika virus masuk, bakteri masuk, biasanya di area limfatik memanaskan tubuh terlebih dahulu, menjadikan tubuh demam terlebih dahulu untuk supaya si virus tadi tidak bisa berkembang karena tubuh kita sedang panas. Itu area limfatik yang memanaskan tubuh kita. Nah, maka kalau ingin mendinginkannya kita kompres di situ, di leher depan, di ketiak, ya. Kompresnya di situ, bukan di jidat. Kalau di jidat itu korban sinetron, korban iklan. Karena tidak ada pembuluh darah besar di jidat yang bisa membantu menurunkan panas. Justru adanya di leher, di ketiak, di selangkangan gitu. Ya. Bahkan ada juga di telapak kaki. Makanya kalau bayi lagi demam, telapak kakinya dibalur minyak zaitun, itu bisa membantu menurunkan demamnya. Ya. Jadi kelenjar limfatik jangan dibekam, karena kalau dibekam nanti bisa mengganggu pertahanan tubuh. Lah kan kelenjar limpatiknya nggak terambil kalaupun dibekam di depan. Betul, memang tidak terambil kelenjar limpatiknya. Cuma efek peradangan pasca bekam itu mengganggu kinerja dari kelenjar limpatik sehingga nanti mengganggu apa pertahanan tubuh kita. Lebih mudah virus yang masuk nantinya, lebih mudah bakteri yang masuk. Dan kita tidak mau seperti itu, ya. Makanya perhatikan ini untuk menjaga meminimalisir supaya pasien tidak terdapat hal-hal yang tidak diharapkan. Yang kedua yang tidak boleh dibekam adalah area sinovial, lipatan sendi. Ini juga jangan dibekam, ya, karena kalau dilakukan proses pembekaman, dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja sendi, bisa mengganggu kinerja dari cairan sinovial, sehingga nanti sendi kita tidak bisa digerakkan. Dan juga alasannya sama. Ya, kalau misalkan dibekam misalkan di bagian lutut bagian belakang, itu kan sendi besar ya, lutut bagian belakang atau siku bagian depan gitu kan yang di sini, itu kan bagian sendi ya. Kan kalau dibekam, cairan sinovialnya tidak terambil. Betul. Memang
proses pembekaman itu tidak mengambil cairan sinovial karena yang dikeluarkan kan cuma bagian darah dari kulit luar, ya. Darah statis dari kulit luar. Cairan sinovialnya tidak terbuang, tidak terambil. Cuma tadi efek peradangan pasca bekam itu bisa mengganggu kinerja cairan sinovial. Jadi bukan berarti cairan sinovialnya terambil, cairan pelumas sendinya terambil, bukan. Tapi efek peradangannya yang mengakibatkan cairan pelumas sendinya bekerja tidak maksimal. Nanti akan mengganggu kinerja sendi kita. Gitu ya. Jadi perlu diingat, area lipatan ini tidak boleh dibekam. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah tadi ya yang terdapat kelainan kulit lokal seperti panu, kudis, kurap, dan lain sebagainya. Itu jangan dibekam karena dikhawatirkan jamurnya masuk ke dalam permukaan kulit oleh tusukan jarum yang kita lakukan. Ya. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah di bagian otak kecil. Di bagian kepala kita yang lembek nih, yang di bawahnya yang lembek. Bukan yang ini, yang keras ya, bukan ya. Kalau yang keras ini boleh dibekam, itu namanya titik koma 2. Tapi kalau yang di bawahnya yang lembek itu jangan dibekam. Yang bagian otak kecil itu bisa mengganggu kinerja otak kecil kita, bahkan yang lebih fatal bisa mengakibatkan kepikunan. Ya. Jadi yang otak kecil jangan dibekam. Kalau kalau otaknya yang keras, koma 2 itu ada, boleh dibekam. Ya. Makanya hati-hati ketika membekam area kepala. Ini area-area yang tidak boleh dibekam. Nah, kalau kita lihat di sini, justru cuma sedikit yang tidak boleh dibekam. Sisanya silakan bekam. Ya. Sisanya silakan bekam, kecuali mungkin bagian-bagian lubang alamiah ya, mulut, hidung, telinga itu kan tidak bisa dibekam. Tapi kalau yang lainnya silakan bekam. Di jidat mau dibekam boleh, di pelipis mau dibekam boleh, di pipi mau dibekam boleh, di dada mau dibekam boleh, di perut mau dibekam juga boleh, di punggung seluruh area di punggung boleh dibekam. Gitu. Jadi cuma ini saja yang tidak boleh dibekam. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mempresentasikan area larangan bekam ini dan ketika ada yang menyangkal gitu ya, jadi banyak banget yang tidak boleh dibekam, justru cuma sedikit yang tidak boleh dibekam. Sisanya yang lebih banyak boleh dibekam. Sesuaikan dengan organ tubuh yang memang membutuhkan proses pembekaman. Ginjalnya ketika butuh pembekaman, ya bekam di area ginjal. Lambungnya yang butuh pembekaman, ya bekam di area lambung. Gitu ya. Jadi hanya ini area-area yang tidak boleh dibekam. Sisanya silahkan bekam. Nah, selanjutnya cara menentukan titik bekam supaya lebih simpel. Pertama, sesuai titik keluhan. Ini cara yang paling tradisional, ya, cara yang paling ortodok lah bisa dibilang. Jadi ketika bagian pundaknya agak sakit dibekam di situ, boleh. Bagian belikatnya yang sakit pengen dibekam di situ, silahkan. Selama bukan di titik larangan. Kalau di titik larangan memang itu kami sudah punya SOP itu tidak boleh dibekam. Walaupun terasa sakit di area situ, tapi tidak boleh dibekam. Tapi selain itu, ketika ada bagian tubuh yang dirasa ingin dibekam, silakan bekam saja. Ini dada saya pegal, Pak. Boleh dibekam nggak? Boleh. Ini belikat saya pegal, Pak. Pengen dibekam, boleh nggak? Boleh. Ini bahu saya pegal, Pak. Pengen dibekam, boleh? Boleh. Silakan saja. Karena membekam sesuai titik keluhan juga boleh. Ya. Boleh saja membekam dengan titik keluhan. Ya. Juga boleh membekam di area yang memang dirasakan perlu dibekam. Dan itu ditentukan dengan sentuhan oleh punggung telapak tangan, oleh punggung tangan. Ini kan sensitif ya, punggung tangan ini sensitif untuk meraba bagian tubuh mana yang panas, bagian tubuh mana yang dingin. Kan sensitif dengan punggung tangan kan? Nah, punggung tangan ini tempelkan ke bagian tubuh yang mau dibekam. Biasanya bagian tubuh yang terasa panas itu paling membutuhkan proses pembekaman. Contoh di punggung kita, ketika kita pegang dengan ini dengan bagian punggung tangan, oh ternyata belikatnya lebih panas dibanding pinggang. Maka yang memungkinkan untuk dibekam adalah belikat. Artinya di situ sedang terjadi darah yang bergejolak. Ketika dipegang, oh ini bahunya panas banget nih. Sementara titik yang lain, area yang lain tidak terlalu panas. Jadi kemungkinan bahunya yang perlu kita bekam. Bahunya yang perlu kita bekam. Kenapa? Karena bahunya mungkin sedang terjadi pergolakan darah di situ dan sedang terjadi detoksifikasi darah di situ.
Jadi kalau dibekam akan lebih maksimal lagi. Ya, itu menentukan titik bekam dengan apa namanya punggung tangan, ya, dengan punggung tangan. Yang berikutnya sesuai dengan diagnosa anatomi. Nah, ini yang perlu kita lakukan sekarang. Karena kita adalah pembekam profesional, kita adalah pembekam yang levelnya advance, bukan pembekam yang tradisional biasa, bukan pembekam yang mohon maaf ecek-ecek yang hanya membekam di area yang sakitnya saja. Kita membekam itu sesuai dengan anatomi. Oh, Bapak ini ada masalah pada lambungnya karena sakit perut di bagian tengah atas, sering sakit kepala, ada mual, ada kembung, dan suka makan pedas, sudah suka makan asam, belum lagi stresnya cukup tinggi. Oh, ini lambungnya yang bermasalah. Ambil titik lambung, bekam titik lambungnya. Oh, Bapak ini sesak napas. Berarti paru-paru yang kita ambil pembekamannya. Oh, Bapak ini sering sakit pinggang karena kurang minum. Berarti ginjalnya yang bermasalah. Kita bekam titik ginjal. Nah, itulah perlunya kita mengetahui anatomi tubuh supaya bisa menentukan titik bekam yang tepat. Makanya ketika kemarin ada yang bertanya, lebih bekam titik bekamnya sedikit, lebih baik titik bekam sedikit atau banyak? Maka saya jawab karena saya berpedoman kepada bukunya Dr. Wanda Umar tentang sembuh dengan satu titik, maka saya lebih merekomendasikan tidak perlu banyak-banyak titik bekam itu, tapi tepat. Itu kan lebih efektif. Apalagi kalau pembekaman di wajah ya. Ada kan yang minta bekam kecantikan, ada juga yang minta pembekaman untuk menghilangkan jerawat. Ya, proses pembekaman di wajah itu jangan terlalu banyak dan juga jangan sampai terlalu membekas. Karena kan wajah itu bagian tubuh yang paling dilihat oleh orang lain. Estetikanya harus kita jaga. Jangan sampai malah banyak luka bekas bekam yang akhirnya mengganggu estetika. Ya. Sekali lagi, pembekaman yang paling tepat adalah sesuai dengan anatomi tubuh. Ketika jantungnya yang bermasalah, bekam titik jantung. Ketika ginjalnya bermasalah, bekam titik ginjal. Ketika lambungnya bermasalah, bekam titik lambung. Ketika livernya yang bermasalah, bekam titik liver. Seperti itu ya. Nah, untuk menentukan anatominya, ini ada diagramnya. Anatomi titik bekam. Yang pertama, di puncak kepala, di sini. Sejajar dengan telinga, sejajar dengan hidung. Ini namanya umu muhid, ya. Dijejar dengan telinga, di puncak kepala tengah-tengah, dijejar dengan hidung. Jadi ambil pas hidung, telinga. Itu namanya titik umu muhid. Itu fungsinya sangat banyak. Salah satunya adalah untuk mengatasi masalah pada kepala seperti vertigo, migrain dan sebagainya. Bahkan gangguan jin, gangguan sihir juga bisa dinetralisir dengan pembekaman pada area umu muhid. Kenapa? Karena setan dari golongan jin itu tidak hanya menyerang kolbu saja, tapi juga menyerang pikiran kita. Maka ketika kita lakukan proses pembekaman di area otak, yaitu di umum kita tadi, itu bisa membantu mengeluarkan darah statis yang ada di area tersebut. Di mana darah statis itu adalah tempat kesukaan bangsa jin tinggal. Ya. Jadi semakin rutin berbekam, itu mengurangi potensi jin bersemayam di dalam tubuh kita. Nah, apalagi kalau kita membekamnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Baca doa dulu, berwudu dulu, itu kan lebih baik lagi. Ya. Nah, yang pertama tadi ya, muhid. Yang kedua, komah dua. Komah dua itu adalah di bagian kepala belakang yang paling keras. Bukan di bawahnya tadi ya, bukan yang lembek, tapi yang keras. Sama fungsinya dengan muhid, yaitu untuk membantu masalah pada kepala. Ya. Nanti fungsinya yang lebih detail ada di modul ya. Nanti di modul disertakan fungsi titik bekam yang kami sebutkan ini. Yang berikutnya, titik al-aqdain. Al-aqdain itu di bagian leher belakang. Ini juga membantu melancarkan sirkulasi darah ke otak. Al-aqdain. Ya. Membantu sirkulasi darah ke otak. Sehingga kalau misalkan punya vertigo, migrain, bisa dibantu dengan pembekaman titik al-aqdain juga. Dan juga titik al-aqdain ini adalah meningkatkan tekanan darah. Jadi ketika kita menemukan pasien hipotensi, tensinya rendah, maka pembekamannya di al-aqdain untuk menaikkan tensi darah.
Tapi ketika kita menemukan pasien yang darah tinggi, al-akdain jangan dibekam. Karena udah tinggi, kita bekam al-akdain, tinggi lagi tensinya. Bahaya, ya, itu berbahaya. Nah, itu titik al-akdain. Yang berikutnya titik al-kahil. Al-kahil itu di punuk, ya. Di punuk itu kalau menurutkan redaksi hadis itu bisa membantu menyembuhkan 72 jenis penyakit. Dan setelah diteliti oleh para ahli, sangat mungkin, bahkan bisa lebih banyak. Bukan cuma 72 jenis penyakit yang bisa disembuhkan dengan pembekaman di titik al-kahil. Bisa lebih banyak lagi. Kenapa? Karena al-kahil ini ternyata menyentuh 5 meridian tubuh. Paru, jantung, liver, limfa, dan lambung. Itu kena dengan pembekaman di titik al-kahil. Maka ketika ada penyakit-penyakit yang menyerang organ tubuh tersebut, walaupun hanya titik al-kahil saja yang dibekam, insya Allah itu bisa membantu. Ya, al-kahil. Yang berikutnya, al-katifain. Al-katifain ini adalah di titik bahu. Ya, bahu kita nih, itu dibekam di area situ. Dan ini fungsinya untuk menurunkan tensi darah, untuk menurunkan kolesterol, juga mengatasi masalah pada lengan atas, bahu, apa namanya ini lengan ya, ya kalau pegal-pegal bisa dibekam juga di area bahu. Nah, ini kebalikan dari al-akdain. Kalau al-akdain itu ada menaikkan tensi darah, kalau al-katifain itu menurunkan tensi darah. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menemukan pasien yang tensi darahnya tinggi, pembekamannya di al-katifain. Pembekamannya di al-katifain ini. Nah, kalau yang tensinya rendah, jangan di situ. Karena bisa tensinya bisa turun lagi, lebih rendah lagi. Ya, itu al-katifain. Kemudian berikutnya al-dhahri, punggung. Seperti tadi saya bilang, silahkan bekam di area punggung mana saja, selama bukan titik larangan bekam. Di area punggung mana saja silahkan bekam. Lebih tepat lagi, sesuaikan dengan kondisi organ tubuh yang membutuhkan proses pembekaman. Oh, ini jantungnya yang bermasalah. Ambil, sejajarkan dengan jantung, tarik ke belakang, itu titik untuk jantung, bekam di situ. Oh, ini livernya yang bermasalah. Ambil liver mana? Oh, liver di sebelah sini, tarik ke belakang, itu titik liver. Oh, lambung, lambung itu bagian tengah atas perut kita. Ambil ke belakang, bekam di situ, itu titik lambung. Itu yang paling tepat untuk melakukan proses pembekaman. Jadi sesuaikan dengan organ tubuh yang memang membutuhkan. Ya, mohon maaf, izin minum dulu. Ini ala zahri. Jadi seluruh area punggung boleh dibekam. Yang berikutnya, al-warik di pinggul. Ya, mohon maaf, di bagian pinggir pantat. Itu boleh dibekam. Itu untuk masalah-masalah sekresi, masalah-masalah pembuangan, ya, itu bisa dibantu pembekaman di titik al-warik. Yang berikutnya, al-kiton, itu di tulang ekor. Ya. Al-kiton itu di tulang ekor, itu bisa membantu masalah kejantanan kalau laki-laki, kalau perempuan bisa masalah kesuburan, juga membantu masalah-masalah pada sistem sekresi juga. Ya. Yang mohon maaf, yang wasir itu juga bisa dibantu pembekaman di titik alkiton ini. Jadi banyak sekali fungsinya titik alkiton juga di area tulang ekor. Kemudian pakat di paha, sak di apa namanya di betis itu efektif untuk mengatasi masalah pada kaki seperti asam urat dan rematik. Juga di zohril kodam. Zohril kodam itu adalah punggung telapak kaki. Itu juga sama untuk mengatasi masalah pada kaki seperti rematik dan asam urat. Ini anatomi bekam yang perlu diketahui, titik bekam sunnah yang perlu diketahui. Tapi ini sebetulnya belum semuanya, masih banyak lagi. Di depan ada, di dahi namanya hamma. Kemudian di dagu namanya azuknu. Di bagian dada itu namanya asadiu. Boleh, masih banyak lagi sebetulnya. Dan sekali lagi, bagian tubuh yang lain silakan dibekam. Silakan bagian tubuh manapun boleh dibekam kecuali area-area yang dilarang tadi. Ya, area-area yang dilarang tadi jangan dibekam. Itu ya, titik pembekaman. Nah, ini penjelasannya nanti ada di modul, silakan nanti dibaca saja. Ya. Sekarang
kita lanjutkan kepada proses pembekaman. Ya, kemarin sudah banyak yang menanyakan bagaimana cara membekam plus bagaimana cara sterilisasinya. Nah, nanti di apa di modul juga ada ini ya, ada apa namanya? Berbagai macam teori yang lain juga ya. Nah, cara membekam, pertama siapkan dulu alatnya. Jangan sampai kita mau membekam, kita ketinggalan jarum. Jangan sampai ketika kita mau membekam, ketinggalan kasa. Ketinggalan lagi lancetnya. Jangan seperti itu. Tapi gunakan persiapannya, siapkan dari awal. Benar-benar siap dari awal. Ya. Berikut yang perlu dipersiapkan, nampan stainless, kop bekam, hand pump, pen dan lancet, hand scalpel atau bisturi. Jadi kalau yang mau menggunakan lancet, siapkan dengan pennya. Kalau yang mau menggunakan bisturi, gunakan dengan hand scalpelnya. Kasa steril jangan lupa, karena untuk luka bekas bekam, itu rekomendasi dari Dinas Kesehatan adalah menggunakan kasa, bukan menggunakan tisu. Coba Bapak, Ibu, cemplungkan tisu ke dalam air. Bagaimana? Larut. Sama ketika bersentuhan dengan darah bekam, itu sebagian sebagian zat yang ada di dalam tisu itu ikut larut atau ikut menempel di dalam kulit atau di dalam luka bekas bekam. Maka rekomendasi dari kami sesuai dengan anjuran dari Dinas Kesehatan untuk luka bekas bekam gunakan kasa, bukan tisu. Tisu boleh digunakan untuk menyeka kotoran di luar luka. Kalau di dalam luka menggunakan kasa. Ya, nanti dijelaskan di video tutorial ya. Dijelaskan di video tutorial. Nanti ada video tutorialnya yang akan kami share. Ya, ini yang perlu kita siapkan. Tempat limbah infeksius. Limbah yang terkena darah. Infeksi itu ya. Ada juga limbah non-infeksius. Limbah yang tidak terkena darah. Contohnya apa? Box bekas sarung tangan, box bekas jarum. Itu kan tidak terkena ini ya, tidak terkena darah. Tapi kalau yang infeksius seperti kasa, tisu, sarung tangan, itu adalah limbah infeksius yang penanganannya kemarin sudah dijelaskan harus dibakar. Penanganan limbah infeksius itu harus dibakar. Ya, jangan dibuang sembarangan. Kalau yang non infeksius, ya mungkin menyatu dengan limbah rumah tangga biasa boleh, tapi kalau yang infeksius jangan. Harus punya tempat terpisah. Terapisnya juga persiapkan, ya jangan sampai kita tidak persiapan gitu ya. Terapisnya dalam keadaan bersih, berwudu, menggunakan masker, sarung tangan, apron atau celemek, penutup kepala, peci atau kopiah. Dan kalau memang dibutuhkan seperti masa COVID kemarin, gunakan hazmat. APD ya, alat pelindung diri. Tapi kalau misalkan seperti sekarang yang tidak terlalu beresiko terkena penyakit, ya kita cukup menggunakan sarung tangan, masker, dan apron seperti itu. Itu adalah SOP penting kami, menggunakan sarung tangan, masker, dan apron. Saya tidak punya celemeknya, boleh tidak apa-apa tidak menggunakan celemek, tapi setidaknya pakaian yang digunakan untuk membekam adalah pakaian khusus yang tidak digunakan di luar sehari-hari gitu. Tidak dipakai ke kebun, tidak dipakai ke sawah, tidak dipakai ke pasar, tidak dipakai ke tempat kerja. Tapi ketika kita mau membekam, kita punya pakaian yang khusus hanya untuk membekam saja. Walaupun tidak apa ya, tidak sesuai, tidak APD gitu, tidak hazmat. Yang penting kita pakaiannya khusus. Tapi yang paling penting masker dan sarung tangan itu wajib, ya. Masker, sarung tangan wajib harus dipakai oleh setiap terapis. Ya. Tata cara pembekam. Pertama, persiapan pasiennya dengan diagnosa. Diagnosa kemarin sudah dilaksanakan. Yang pertama, teknik bekam. Pertama, setelah berwudu, kita dengan pasiennya itu berdoa. Ingat, jangan sampai lupa berdoa. Karena ya kita kan sedang mengharap kesembuhan. Kita sedang meminta kesembuhan. Kitanya lupa berdoa. Kira-kira Allah akan menyembuhkan atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Tapi ketika kita bantu dengan berdoa, Allah itu maha pemalu. Dia dia tuh malu kalau melihat hambanya berdoa dan dia tidak mengabulkan. Maka berdoalah sebelum membekam. Di dalam SOP kami itu adalah SOP wajib. Kalau tidak berdoa ya bagaimana kita melaksanakan metode pengobatan tibu nabawi? Toh doanya saja terlupakan. Sementara doa itu adalah poin paling penting. Ya, doa itu adalah poin paling penting.
Ya. Setelah berdoa, kemudian olesi bagian tubuh yang akan dibekam dengan minyak herbal. Boleh minyak zaitun, boleh minyak habatus sauda, boleh minyak kelapa, boleh minyak minyak but-but dan sebagainya gitu ya. Yang penting minyak herbal. Setelah diolesi, lakukan pengisapan selama 3 sampai 5 menit ya. Lakukan pengisapan 3 sampai 5 menit. Setelah dihisap, lukai. Boleh menggunakan jarum, boleh menggunakan bisturi. Dilukai. Setelah dilukai, dihisap selama 3 sampai 5 menit ya. Dihisap selama 3 sampai 5 menit. Kalau sudah lebih dari 7 menit, itu biasanya terjadi blister. Apa namanya? Kayak bencut-bencut gitu ya. Itu itu namanya blister. Melepuh seperti melepuh kulitnya. Itu selama 3 sampai 5 menit. Kemudian setelah 5 menit, bersihkan dengan kasa steril. Ingat, untuk luka, kasa steril. Di luar luka boleh menggunakan tisu. Setelah dibersihkan, lakukan lagi pengisapan, Pak, Bu. Ya, tadi kan sudah dibersihkan ya. Dihisap lagi untuk apa? Untuk mengeluarkan plasma, mengeluarkan sel darah putih supaya si kulit bekas-bekamnya lebih cepat disembuhkan. Karena sel darah putihnya yang mengalir ke sana. Sel darah putihnya mengalir ke sana, jadi lebih mudah disembuhkan. Pengisapan selama 3 sampai 5 menit, kemudian setelah dihisap plasmanya dihisap, diolesi lagi dengan minyak herbal supaya meminimalisir terjadinya infeksi. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita sterilisasi. Setelah kita membekam, maka alatnya kita bersihkan, kita sterilisasi. Bagaimana caranya? Pertama, setelah dilakukan proses pembekaman, semprot dulu dengan alkohol. Ya, si kopnya semprot dulu dengan alkohol. Boleh 70%, boleh 90%. Setelah disemprot dengan alkohol, rendam kopnya selama 15 sampai 30 menit menggunakan cairan klorin. Perbandingannya 1:10. Ya. Apa cairan klorin? Kalau di warung-warung atau di sekitar kita itu biasanya cairan pemutih pakaian, baik clean, sun clean, coklat pemutih itu terdapat klorin di dalamnya. Nah, campurkan itu dengan air. Kalau misalkan kita menggunakan klorinnya, baik cleannya yang sebesar botol ini, maka airnya 10 botol ini. Karena perbandingannya 1:10. Ya. Rendam selama 15 sampai 30 menit. Setelah direndam, cuci dengan sabun disinfektan dan dibilas di air yang mengalir. Apa sabun disinfektan? Banyak. Di warung-warung juga banyak yang jual ya. Sunlight, Mama Lemon, Slick. Pokoknya sabun-sabun disinfektan seperti itu bisa digunakan untuk mencuci kop bekam. Dan ingat, dibilasnya di air yang mengalir, di keran langsung. Ya, di keran langsung. Jadi tidak dicemplungkan lagi ke ember gitu enggak, tapi harus di air yang mengalir. Ya. Tadi cuci, kemudian semprot dengan alkohol lagi dan lap hingga kering. Ya. Setelah dicuci, disemprot lagi dengan alkohol, dicuci sampai kering, kemudian simpan di tempat tertutup, bersih dan kering. Jadi kalau sudah kering, setelah dicuci kering, simpan di tempat tertutup. Bagus-bagus kalau punya sterilisator. Tapi ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib. Boleh punya lebih bagus, tapi kalau tidak punya pun tidak apa-apa. Yang penting sudah sampai tahapan bersih dan kering dan disimpan di tempat tertutup. Ya. Ya. Jadi itu adalah cara sterilisasi. Ribet dong. Ya, memang seperti itulah SOP-nya. Kalau tidak seperti itu, dikhawatirkan ada bakteri atau kuman yang masih menempel pada kop, nantinya bisa menjadi sumber penularan penyakit. Nah, kemarin ada pertanyaan direbus boleh? Boleh. Kalau kopnya memungkinkan untuk direbus. Tapi kalau kopnya yang tidak memungkinkan direbus, ya jangan dipaksakan. Nanti malah meleleh gitu. Dan juga kalau memang direbus, itu biasanya umur kopnya tidak terlalu panjang, cepat aus gitu ya, cepat rusak.
Tapi kalau dengan menggunakan metode ini, kop juga lebih awet, kop lebih awet. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita baksos? Ya, makanya kalau ketika kita baksos, setidaknya kita punya satu orang di tim kita itu yang fungsinya untuk menjadi sterilisator, pembersih alat-alat bekam kita. Dan karena ini baksos, maka titik yang kita gunakan pun jangan terlalu banyak. Cukup titik-titik sesuai dengan hasil diagnosa kita saja. Oh, ini masalahnya lambung, ya cukup ambil titik lambung saja. 2 sampai 4 titik saja. Oh, ini masalahnya paru-paru, ya sudah titik paru-parunya saja. Oh, ini komplikasi, ambil saja titik sunnah yang memang bisa menyentuh beberapa organ tubuh sekaligus gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kita baksos, kita harus punya satu orang minimal yang berfungsi sebagai sterilisator. Jadi ketika kita selesai membekam, kita berikan alatnya untuk disterilisasi kan 15 cuma 15 menit ya, cuma 15 menit kurang lebih. Nah, jadi begitu kita selesai membekam yang ini sudah siap lagi gitu. Jadi kita kalau baksos, apalagi pas yang banyak pasiennya, ya ketika kita baksos, ya kita minimal harus punya tim yang berfungsi untuk menjadi sterilisator. Itu triknya. Dan kopnya pun yang namanya persiapan untuk baksos tidak boleh pas-pasan, harus lebih banyak kopnya gitu. Supaya ketika ini disteril, ini bisa digunakan menggunakan yang baru. Ketika ini selesai, yang steril sudah siap lagi. Seperti itu ya. Ini cara sterilisasi alat bekam, ya, cara sterilisasi alat bekam yang sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan. Ya, seperti ini. Kalau tidak seperti ini, dinas kesehatan tidak mau menerima. Jadi kalau nanti ketika terjadi penularan penyakit yang proses sterilisasinya seperti ini, itu akan ada pembelaan dari dinas kesehatan. Tapi kalau proses sterilisasinya tidak seperti ini, itu dinas kesehatan akan lepas tangan, bahkan bisa bisa menyalahkan. Ini yang direkomendasikan oleh dinas kesehatan. Nah, kondisi pasca bekam yang perlu kita perhatikan juga. Tadi sterilisasi seperti itu ya. Sekarang kondisi pasca bekam, ada yang darahnya sedikit, ya. Ketika dibekam darahnya sedikit, itu bisa terjadi mungkin lanset atau bisturinya tumpul. Ya. Boleh dilukai lagi nggak? Jangan. Jadi perlukaan saat bekam cuma 1 kali, tidak boleh dilukai berulang-ulang. Walaupun keluar darahnya sedikit, tetap tidak boleh diulang lagi. Karena setelah dikop, itu peradangan pada kulit membuat dia itu eh, kurang mendapatkan suplai oksigen. Karena oksigen itu sudah dihisap kan. Kalau kita lukai berulang-ulang, itu bisa merusak jaringan kulit. Makanya perlukaan pada saat bekam cuma 1 kali. Walaupun darahnya keluar sedikit, tetap tidak boleh diulangi lagi. Ya. Karena kenapa bisa sedikit darahnya? Yang pertama mungkin lancet yang kita gunakan, jaring yang kita gunakan tumpul. Ya walaupun tumpul karena sudah terjadi pengkopan dan sudah terjadi perlukaan, tetap berarti itu sudah cukup. Tidak boleh dilukai lagi karena bisa mengakibatkan jaringan kulitnya rusak. Ya. Berikutnya, bisa juga permukaan kulitnya tebal. Kita setting alatnya hanya keluar sedikit lancetnya. Ternyata permukaan kulit si pasiennya tebal, ya keluarnya sedikit. Tapi walaupun keluarnya sedikit, selama yang keluar itu toksin, insya Allah itu akan berakibat positif kepada tubuh kita, pada tubuh pasien kita. Walaupun keluarnya banyak, tapi karena perlukaan yang terlalu dalam, yang darah bersihnya itu keluar, itu kan tidak maksimal. Ya, jadi kita jangan terpaku kepada banyak atau sedikitnya darah pada saat proses pembekaman, karena itu bukan jaminan keberhasilan dalam bekam. Yang berikutnya bisa juga sindrom dingin yang dialami pasiennya. Jadi ketika kita pegang, ternyata tubuhnya dingin, ya kalau kita bekam biasanya darahnya juga tidak terlalu banyak. Ya, biasanya darahnya juga sedikit. Kemudian dehidrasi, dia kekurangan cairan, bisa juga ketika dibekam darahnya keluar sedikit. Ya. Jadi tadi kenapa kita tidak boleh melukai berulang? Ya kalau memang sindromnya dingin, ketika kalaupun dia dehidrasi, walau dibekam berulang-ulang pun dikeluarkan lagi, dilukai lagi, ya keluarnya tetap sedikit.
Makanya tidak boleh dilakukan perlukaan lebih dari satu kali. Cukup satu kali perlukaan saja. Karena kalau perlukaan lebih dari satu kali, setelah pengkopan itu si kulit menjadi statis, ya. Kulit menjadi statis karena suplai oksigennya tidak maksimal ke sana karena sudah dikop terlebih dahulu, terjadi peradangan di situ. Maka cukup perlukaannya satu kali saja. Kemudian yang gatal tadi ya, yang gatal itu mungkin efek histamin atau juga mungkin ada keber, apa kurang bersih baik itu peralatannya atau juga kulitnya. Bisa jadi pasiennya banyak dakinya, ketika dibekam ya gatal. Tapi kita jangan bilang seperti itu ke pasiennya ya. Wah, Bapak sih banyak dakinya, makanya gatal. Ya, jangan bilang seperti itu. Bilang saja, Pak, ini efek histamin, efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Jadi wajar kalau misalkan gatal terlebih dahulu, nanti juga hilang dengan sendirinya. Bapak jangan menggaruknya, cukup ditepuk-tepuk saja. Ya, seperti itu. Kemudian ngantuk. Ada nggak yang setelah dibekam suka mengantuk? Atau bahkan sedang dibekam mengantuk, ketiduran? Saya yakin banyak. Saya yakin banyak yang mengalami seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Karena mengantuk pasca bekam itu justru bagus. Supaya dia bisa melakukan recovery dengan maksimal. Jadi kalau kita membekam, tiba-tiba pasiennya ketiduran, biarin aja. Biarkan saja dia istirahat. Supaya proses detoksifikasinya maksimal, nanti recovery-nya juga maksimal. Jadi biarkan saja dia tidur. Ya. Dan itu biasanya terjadi kepada pasien-pasien bekam yang tengkurap ya, bukan yang duduk. Kalau yang duduk memang agak jarang yang ketiduran. Tapi kalau yang tengkurap, suka banyak yang ketiduran. Tapi seperti yang saya bilang, itu boleh, tidak masalah. Ya. Kemudian lemas. Nah, kalau lemas, itu kemungkinan penggunaan energi berlebihan. Seperti tadi, dia baru selesai makan, kemudian kita bekam. Energi untuk mencerna makanan dibagi dua dengan membentuk energi darah baru. Ya, maka dia akan merasa lemas. Nah, makanya sebagai seorang pembekam, diagnosa di awal itu penting. Diagnosa di awal itu penting. Jangan sampai kita melupakan diagnosa supaya kondisi-kondisi seperti ini tidak mempengaruhi, ya. Kondisi-kondisi seperti ini tidak mempengaruhi. Baik. Itu ya. Nah, ini klasifikasi warna kulit. Ini kan setelah dibekam suka kelihatan nih warna kulitnya. Ada yang warna kulitnya merah muda terang. Itu menandakan sirkulasi darah sehat dan sedikit stagnansi. Ketika melihat, oh warna kulitnya terang nih, berarti sirkulasi darahnya bagus. Ada juga yang merah gelap, ya, itu menunjukkan panas, patogen dan aliran darah yang cukup, bisa ada uap air, ya, gas patogen dalam darah. Jadi ada gasnya. Itu warna ininya ya, warna kulitnya merah gelap. Kalau yang tadi kan merah terang ya, merah muda, pink. Kalau ini merah gelap, itu panas patogen darah cukup. Jadi cukup kalorinya cukup lah gitu. Tidak jelek, bagus. Ada juga yang ungu atau ungu pekat. Ini menunjukkan sirkulasi di dalam tubuhnya, sirkulasi darah, sirkulasi oksigen itu kurang bagus. Kemungkinan terjadi pembekuan, ya, pembekuan sirkulasi darah, pembekuan aliran darah sehingga ketika dilakukan proses pembekaman, kulitnya itu lama kembali kepada warna semula. Ya. Ada juga ungu dengan bercak-bercak, itu mengindikasikan gumpalan darah dengan gangguan sirkulasi lokal. Jadi ada gumpalan darah di situ. Bercak-bercak itu adalah gumpalan darah. Ya. Kemudian ada juga yang seperti bergelembung, berbusa, tapi bukan ini ya, bukan blister, cuma bergelembung saja. Kalau blister kan itu seperti melepuh ya, ini tidak. Ya. Tapi kalau misalkan ada gelembungnya itu kelebihan apa protein, kelebihan asam urat atau radikal bebas. Ya. Ini warna kulit ketika setelah dibekam ada yang seperti ini. Nah, berikutnya kondisi kegawat daruratan bekam yang perlu kita perhatikan. Ini kemarin ada yang bertanya nih, bagaimana ketika ada pasien yang kesurupan saat dibekam? Maka penanganannya kita sebagai terapis tetap zikir dan tenang. Yang kesurupan kan heboh ya, kita jangan ikutan heboh. Kita sebagai terapis tenang saja dan zikir.
sadarkan, baru lakukan ruqyah. Jadi jangan pas kesurupan kita langsung ruqyah, kita langsung bacakan ayat Al-Quran. Jangan, sadarkan dulu. Karena ketika pasien kita kesurupan, tidak sadar, kita bacakan ayat ruqyah, efeknya minim. Efeknya tidak akan terlalu terasa signifikan karena dia sedang tidak mendengarkan kita. Dia sedang dipengaruhi oleh setan dari golongan jin. Pikirannya sedang tidak dia kendalikan. Kalau kita bacakan ayat Al-Quran pun, dia tidak bisa fokus. Maka sadarkan dulu. Bagaimana cara menyadarkannya? Panggil-panggil namanya. Ya, panggil-panggil namanya. Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin, bangun Pak. Sadar Pak, istighfar Pak, istighfar Pak. Setelah dia bangun, baru kita lakukan ruqyah. Kalau dia kesurupan lagi, itu menandakan bahwa jin di dalam tubuhnya sedang tidak nyaman. Wajar, ya, wajar. Nah, kalau kita lanjut teruskan ruqyah kalau seperti itu sampai jinnya benar-benar tidak nyaman dan keluar dari tubuh pasiennya. Jadi jangan pas lagi kesurupan di ruqyahnya Pak ya, tapi setelah disadarkan terlebih dahulu, tenangkan terlebih dahulu, mungkin kalau perlu kasih minum dulu, baru kita lanjutkan ruqyah. Dia kesurupan lagi, kita langsung ruqyah secara eh, apa? Eksekusi ruqyahnya gitu, ya. Buat si jinnya keluar dari tubuh pasien. Kalau itu kesurupan. Kenapa bisa kesurupan? Kemarin ya sudah dijelaskan bahwa setan itu tinggal di dalam manusia itu dalam aliran darah. Dan aliran darah mana yang disukai setan? Aliran darah yang kotor, yang jorok, yang bau, yang pokoknya yang statis saja. Itu yang disukai oleh bangsa jin. Makanya di situ kalau kita ada masa pembekaman, kadang-kadang jinnya tidak nyaman, bereaksilah dia gitu. Itu yang kesurupan. Jadi tadi ya kalau kesurupan jangan langsung diruqyah, tapi sadarkan dulu baru kita ruqyah. Ya. Berikutnya, ketika kita menemukan pasien pingsan pada saat dibekam. Ketika kita menemukan pasien pingsan, setelah dibuka semua kopnya, ya, setelah dibuka kopnya semuanya, baringkan menghadap kanan, kepala tanpa alas. Jadi dia di- diberikan udara segar, baringkannya menghadap kanan. Kenapa harus menghadap kanan? Supaya kepalanya itu di bawah jantung. Kalau pakai alas, apalagi kalau menghadap kiri, itu kan kepalanya justru di atas jantung. Aliran darah ke kepala akan lambat, akan lama sadarnya. Tapi kalau dibalikkan ke sebelah kanan, jantungnya di atas dan kepalanya tanpa alas, itu bisa membuat sirkulasi darah dari jantung ke otak lebih maksimal. Jadi lebih cepat sembuh, lebih cepat sadar pasien yang pingsan setelah dibekam itu ya. Kemudian berikan aromaterapi, boleh dengan dia berikan aroma minyak minyak batu sauda atau aromaterapi yang lain, minyak serai dan sebagainya gitu ya, yang membuat dia tersadar gitu diberikan minyak aromaterapi. Kemudian bisa juga dilakukan pijat antara mulut dan hidung di sini. Pemijatan di sini itu membantu orang sadar dari pingsan. Ya. Pemijatan antara mulut dan hidung di paritnya ini itu mempercepat proses sadarnya seseorang dari pingsan. Karena di sini ada beberapa pembuluh darah yang memang berhubungan langsung dengan otak. Jadi ketika dilakukan pemijatan di sini, itu bisa membantu mempercepat proses sadarnya seseorang dari pingsan. Ya. Yang berikutnya, gatal-gatal. Tadi sudah dijelaskan ya, gatal-gatal itu terjadi akibat apa? Mungkin alat kita yang kotor, mungkin tubuh pasiennya yang kurang bersih, mungkin juga itu adalah efek histamin, penyembuhan luka oleh sel darah putih. Maka jangan digaruk, olesi saja dengan minyak zaitun hangat. Kalau darahnya tidak berhenti mengalir karena mungkin terlalu dalam perlukaannya, terlalu lebar perlukaannya kalau menggunakan bisturi ya, sehingga darahnya tidak berhenti mengalir, maka apa yang harus dilakukan? Perban dan bawa ke vaskes untuk dijahit. Apalagi kalau menggunakan bisturi, lukanya terlalu lebar dan terlalu dalam sehingga darahnya tidak berhenti keluar, ya mau tidak mau kita bekerja sama dengan vaskes yang ada di sekitar kita, boleh puskesmas, boleh rumah sakit gitu ya, untuk melakukan tindakan selanjutnya. Apalagi kalau misalkan perlu dijahit ya terpaksa dijahit bagaimana? Kita tidak bisa kan tidak memiliki kewenangan untuk menjahit gitu kan, untuk menjahit luka. Makanya kalau itu terjadi
Kita tempelkan perban, lalu bawa ke vaskes terdekat supaya bisa dijahit lukanya. Ya, gitu ya. Itu adalah cara tata cara kita membekam. Dari mulai menentukan titiknya, dari mulai mengetahui anatominya, dan dari mulai mengetahui kondisi kegawat daruratannya serta apa namanya penanganan alatnya, sterilisasi alatnya. Ya. Di sini sudah ada banyak penanya ternyata. Ya, karena memang kemarin sudah banyak menabung pertanyaan mungkin ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Mudah-mudahan bisa terjawab semua dan mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Kalaupun memang belum memuaskan, itu juga menjadi harapan saya supaya Bapak Ibu tidak berhenti untuk mencari literasi-literasi yang lain. Bukan hanya dari saya saja, karena bagaimanapun saya masih banyak salahnya. Bagaimanapun saya banyak kurangnya. Jadi kalau memang belum puas dengan jawaban saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencari referensi lain untuk bisa mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Seperti itu ya. Tapi insya Allah selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi saya pun akan jujur kalau memang itu tidak bisa jawab, saya akan mungkin saya akan katakan bahwa saya tidak bisa menjawab itu. Ya, jadi eh, saya akan usahakan sebisanya. Baik, saya mulai menjawab pertanyaan yang masuk ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau tanya, perut bagian bawah kiri sering sakit dan panas tembus ke belakang. Sudah cek dokter, hasil urin semua baik. Kata dokter, gejala radang usus, titik bekamnya harus dibekam yang mana? Oke, kalau sudah ada diagnosa seperti ini enak Bu ya. Eh, jadi kalau sudah ada redaksi seperti ini, bahwa ini adalah gejala radang usus, ya tinggal cari saja kemarin sesuai anatomi usus itu letaknya di mana. Oh, usus itu sejajar dengan pusar kita. Jadi tinggal tarik saja ke belakang Bu. Tarik ke belakang sejajar pusar, bekam di situ. Karena itu adalah titik usus. Apalagi ususnya radang. Radang itu bisa dinetralisir dengan proses pembekaman untuk mengurangi peradangannya gitu. Ya. Dan bantu dengan mengkonsumsi madu campur mentimun, madu campur gamat. Karena itu sangat efektif mengurangi peradangan juga, Bu. Termasuk peradangan pada usus, peradangan pada lambung juga. Gitu ya. Enak kalau udah ada diagnosa seperti ini dari dokter ya. Jadi kita sudah punya gambaran, oh saya penyakitnya ini, tinggal bekam di situ gitu ya. Tulang ekor itu pas tulangnya, ya betul. Rahma Iskandar ya, betul. Pas tulangnya, ya walaupun ke atas sedikit boleh lah gitu ya. Karena kalau pas tulangnya mungkin agak susah. Kalau apa, mohon maaf ya di belahan pantat agak terlalu susah, tidak bisa dibekam. Paling naik sedikit lah. Kita satu jari dua jari dari, mohon maaf, dari belahan pantat gitu ya. Itu tulang ekor, alkiton. Ya. Untuk penusukan sebaiknya berapa kali setelah kop yang pertama? Maksudnya penusukan, jumlah penusukannya. Kalau jumlah penusukannya itu tidak ada ini Bu, Pak ya, Bapak atau Ibu nih Rahma, Ibu kayaknya ya. Untuk penusukannya tidak ada aturan baku yang mengharuskan berapa-berapanya. Disesuaikan saja dengan permukaan kopnya. Kalau kopnya memang apa namanya? Kalau kopnya memang besar permukaannya, ya agak lebih banyak penusukannya juga tidak masalah. Tapi kalau kopnya yang kecil ya disesuaikan saja. Tapi idealnya ganjil ya. Idealnya ganjil jumlahnya. Karena Allah menyukai eh, yang ganjil gitu ya. Seperti itu. Pakai sodium bikarbonat boleh nggak? Sebetulnya boleh saja, Bu ya. Sebetulnya penggunaan sodium itu masih boleh-boleh saja. Cuma karena kita sedang melaksanakan metode pengobatan tradisional, maka diusahakan menggunakan bahan-bahan juga yang tradisional juga, yang herbal juga gitu. Ya, selama masih ada zaitun, selama masih ada minyak habatus sauda, selama masih ada minyak sereh, selama masih ada minyak kelapa yang asli gitu ya, itu lebih baik digunakan terlebih dahulu sebelum menggunakan bahan kimia. Karena sebagai seorang terapis bekam, kita tuh justru menganjurkan pasien-pasien kita itu menghindari penggunaan bahan kimia sintetis, baik yang dikonsumsi ataupun yang digunakan pada saat proses pembekaman. Karena ada juga yang membekam itu menggunakan alkohol terlebih dahulu di permukaan kulitnya.
Boleh, itu juga tidak ada larangan. Cuma apa namanya? eh, itu mengurangi esensi dari tibun nabawinya sendiri. Bukan tidak boleh ya, hanya mengurangi saja. Selama masih ada minyak zaitun, minyak kabatus sauda, minyak serai, minyak kelapa dan yang lainnya, lebih baik gunakan yang itu. Ya, baik. Sodium bikarbonat boleh, bisa saja. Seperti tadi saya bilang bisa saja ya. Kalau saya disiram air mendidih setelah disemprot alkohol, kalau pakai klorin alat jadi buram. Eh, Justru kalau itu karena sering disiram air mendidih lebih cepat rusak gitu ya. Justru kalau pakai klorin, selama perendamannya itu tidak lebih dari 30 menit, akan lebih awet. Itu biasanya jadi buram kalau perendamannya terlalu lama biasanya Bu ya. Makanya jadi kita perhatikan juga gitu ya. Perhatikan juga apa namanya? eh, durasi durasi yang kita gunakan untuk memendam alat bekamnya gitu. Saya punya pasien keluhannya sakit saraf kejepit dari bokong sampai ke betis, sakit tumit dan lutut juga. Untuk teknik bekamnya bagaimana ya? Apa bisa dibekam menyembuhkan ini atau terapi tambahannya? Eh, untuk saraf kejepit, Bu, Ibu Intan ya jelas nama Ibu ya. Untuk saraf kejepit, bekam itu bukan solusi terbaik, Bu. Karena kan saraf kejepit itu adalah adanya eh, saraf-saraf yang berbentuk rambut-rambut kecil yang terjepit di antara sumsum tulang belakang, yang di antara ruas tulang belakang. Kalau misalkan ini sakitnya dari bokong sampai ke betis, itu biasanya di bagian tulang yang paling bawah, tulang lumbar, ya. Nah, maka penanganannya justru awalnya bukan dengan bekam, tapi dengan perbaikan apa pijatan tulang belakang. Bisa Yumeho, Zamatera, kiropraksi, PTB, ya ada kerak sekarang ada keretak juga gitu ya. Bisa dengan seperti itu. Bekam nantinya digunakan untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk membantu recovery setelah dipijat tulang belakangnya, nanti proses pemberian nutrisi kepada tulang belakangnya itu melalui proses pembekaman gitu. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan cara kejepit itu bekam bukan solusi terbaiknya, tapi bekam bisa digunakan sebagai tambahan untuk recovery, gitu ya. Sabun cucinya bisa kita ditambahkan dengan H2O2, boleh, boleh saja menggunakan H2O2, tapi itu tidak wajib ya. Eh, itu tidak wajib karena kalau menggunakan H2O2 juga sebetulnya Dinkes tidak terlalu merekomendasikan, walaupun tidak melarang, gitu ya. Jadi diperbolehkan. Hanya saja itu ada resikonya, nanti bisa terkena ke tangan tuh gatal, ya. Ke tangan itu gatal. Gitu ya. Sedikit keluar dari pembahasan untuk membuka klinik bekam apa saja yang perlu dipersiapkan. Mungkin dari kompetisinya dibuktikan dengan adanya sertifikat resmi dari PBI. Ingat Ibu ya, untuk asosiasi atau organisasi profesi bekam di Indonesia itu bukan cuma PBI. Ingat, bukan cuma PBI. Ada, memang PBI ada juga PGRJ, Perkumpulan Gus Musrak Jasad, ada P4 KTI. Itu semuanya diakui oleh Kemenkes. Jadi tidak harus dari PBI gitu, ya, tidak harus dari PBI. Bisa dari yang salah satu dari yang tadi aja, atau bisa juga dari apa namanya lembaga yang sudah bisa memberikan rekomendasi dengan menyertakan surat keterangan magang, gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bukan hanya dari PBI saja, karena di dalam Permenkes nomor 61 tahun 2016 untuk membuka klinik bekam memang harus punya STPT. Salah satu syarat STPT adalah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi yang bermitra dengan Kemenkes atau surat keterangan magang dari apa namanya lembaga atau eh, boleh klinik, boleh rumah sehat yang sudah ber-STPT lebih dari 10 tahun atau 5 tahun, ya, seperti itu. Jadi tidak sekali lagi seperti ini ya.
tidak hanya dari PBI seperti itu. Jawabannya saya seperti itu. Karena kami sendiri pun tidak berafiliasi dengan organisasi profesi manapun. Walaupun tadi saya menyebutkan ada PBI, ada apa namanya, ada P4KTI, ada PGRJ, kami tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Kami STPT-nya keluar melalui rekomendasi surat keterangan magang. Dari mana? Dari lembaga Al-Hijamah ini. Seperti itu. Jadi memang dari segi ini, segi legalitas sebetulnya itu apa masih fleksibel sampai saat ini. Jadi bukan cuma PBI, apalagi nanti saya yakin akan ada organisasi lain yang juga bermitra dengan Kemenkes, ya. Nantinya juga akan ada organisasi profesi bekam lain yang akan bermitra dengan Kemenkes, apalagi sekarang sedang digodok yang namanya PDBI, Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia. Ngeri nggak tuh? Jadi nanti yang ngebekam itu dokter-dokter, yang bukan dokter, yang bukan nakes, itu hanya mendampingi nantinya. Ngeri kan ya? Tapi apapun itu, bagaimanapun nanti kondisinya, ya kita sebagai seorang terapis yang sedang mendakwahkan sunnah, metode pengobatan sunnah, kita jalan, tapi tetap secara legalitas kita usahakan. Ya, seperti itu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penyelesaiannya tentang sindrom dan dari mana mulai pembekamannya. Oke, sindrom itu adalah kecenderungan suhu tubuh pasien gitu ya. Ada yang dingin, ada yang panas. Dan biasanya kalau yang sindromnya dingin dilihat dari mukanya pucat, tekanan darahnya rendah, kemudian apa namanya, tubuhnya cenderung kelihatan lemas gitu ya. Itu biasanya sindrom dingin. Penyakitnya biasanya diabetes, itu kan sindrom dingin. Kemudian anemia, hipotensi, itu sindrom dingin juga. Kalau sindrom panas, itu dilihat dari wajahnya biasanya agak kemerahan. Kemudian apa namanya, suhu tubuhnya tinggi, kemudian tensinya juga tinggi. Nah, kalau pembekamannya disesuaikan dengan keluhan utamanya. Kalau misalkan seperti tadi penyakitnya diabetes, ya pankreas dan jantungnya yang kita bekam. Kalau misalkan masalahnya seperti hipertensi gitu ya, tekanan darah tinggi, maka pembekamannya di area yang menurunkan tensi darah seperti itu. Ya, setelah menyimak tentang larangan bekam terhadap orang yang sedang pada masa stroke, lalu apakah akibatnya jika dibekam? Kalau yang sedang stroke terjadi, Pak, yang tidak boleh ya. Tapi kalau pasca stroke, misalkan stroke-nya sudah terjadi nih, sekarang sedang stroke gitu ya, bukan pada saat kejadiannya. Kalau pada saat kejadiannya memang tidak boleh dibekam. Tapi setelah stroke yang terjadi, itu kan tensi darahnya turun lagi. Justru bagus kalau dibekam. Jadi bukan pasca stroke-nya yang tidak boleh dibekam tuh pada saat kejadian. Contohnya, ada orang, kan kebanyakan yang stroke itu jatuh di kamar mandi ya. Ada orang jatuh di kamar mandi, ketika jatuh langsung terjadi stroke. Lalu kita bekam, nah itu yang tidak boleh. Karena itu sedang sedang terjadi stroke-nya. Suhu tubuhnya sedang tinggi, badannya sedang panik. Kita bekam itu akan mengakibatkan akan lebih banyak lagi pembuluh darah yang pecah. Bahkan bisa fatal, bisa mengakibatkan kematian. Tapi kalau sudah terjadi stroke-nya, sudah menangani apa mengalami proses recovery misalkan ya, beberapa waktu setelah beristirahat, kita bekam, itu bisa membantu menurunkan tensi darahnya, kemudian bisa membantu memperbaiki sistem sarafnya yang pecah gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan setelah stroke terjadi, sudah recovery, bahkan sudah mengkonsumsi obat untuk menurunkan tensi darahnya, kita bekam itu akan lebih bagus. Ya, gitu. Apakah cukup praktek bekam dengan hanya belajar melalui Zoom seperti ini? Kalau kalau Zoom-nya cuma 2 hari seperti ini, Pak, memang tidak ini ya, tidak tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan dasar. Karena kalau kita mengajukan ke dinas kesehatan pun dengan hanya berbekal sertifikat dari Zoom, ya walaupun di sertifikat nanti kami tidak menyebutkan online gitu ya, tapi secara kompetensi kami belum bisa menjamin kalau hanya seperti Zoom seperti ini. Memang yang harus dilakukan itu adalah melalui metode pelatihan offline, atau kalau tidak offline pun yang online yang reguler, yang full selama 1 bulan. Kalau kami laksanakan itu
full 1 bulan, setiap pekannya 2 kali pertemuan. Sabtu Ahad seperti ini. Tapi full 1 bulan. Jadi 1 bulan itu 8 kali pertemuan. Karena berdasarkan kaidah apa pembelajaran, idealnya belajar itu adalah 16 jam pertemuan. Ya, 16 jam pelajaran. Jadi kalau offline itu 2 hari, ya standarnya itu ya offline itu 2 hari. Kalau online itu ya tadi 8 kali 2, 16. Karena rata kita 1 pertemuan itu 2 jam ya. Kali kan 8, Sabtu Ahad selama 1 bulan. Itu baru kita bisa bisa berikan apa rekomendasi untuk bisa melakukan praktek secara legal gitu. Kalau untuk seperti ini berdasar apa hanya melalui Zoom, apalagi cuma 1 hari 2 hari, memang kami belum bisa memberikan rekomendasinya, gitu ya. Seperti itu. Tentang upah bekam, apakah boleh batal atau bagaimana hukumnya? Oke, ini banyak yang bertanya juga ya. eh Upah bekam ada 2 redaksi hadis. Yang pertama Rasulullah pernah apa menyatakan bahwa darah apa upah bekam itu buruk, sama buruknya dengan apa namanya upahnya para perempuan panggilan ya, upahnya dari jual beli anjing ya, hasil transaksi jual beli anjing, jadi buruk lah itu. Pernah Rasulullah menyatakan redaksi hadis seperti itu ya. Itu kalau kita lihat asbabul urutnya, karena dulu itu para pembekam memang suka sembarangan dalam meminta tarif kepada pasiennya. Makanya Rasulullah sampai agak sedikit, kalau dibilang marah ya parah gitu, geram gitu ya. Nah, tapi di redaksi hukum yang lain, di redaksi hadis yang lain, Rasulullah ketika dibekam oleh Abu Thaibah, itu Rasulullah juga memberikan upah, dan upahnya itu tidak main-main, ya, 2 sok makanan dan dibebaskan pajaknya, ya. Jadi artinya apa? Menerima upah bekam itu boleh, ya, menerima upah bekam itu boleh. Bertarif apakah boleh? Kalau kita menyebutkan tarif itu sebagai akad, itu sangat diperbolehkan, ya. Tapi bukan sebagai eh, cara kita memperkaya diri, tapi sebagai akad. Karena dalam membekam itu kan ada yang namanya barang habis pakai. Zaitunnya kita beli kan, jarumnya kita beli kan, kemudian kasanya kita beli, tisunya kita beli, alatnya pun kita beli. Ya, tidak dapat begitu saja kan. Sementara kita sedang mendeklarasikan diri ingin menjadi seorang terapis bekam yang terus-terusan berkesinambungan, ya, berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau kita tidak menghitung semua itu, khawatirnya kita tidak mendapatkan sesuai dengan yang seharusnya kita peroleh. Apa yang harus kita peroleh? Minimal pengganti barang habis pakai, minimal pengganti biaya perawatan alat. Kalau itunya tidak kita dapatkan, ketika barang habis pakainya sudah tidak kita bisa beli lagi, alatnya sudah rusak kita tidak bisa beli lagi, bagaimana mungkin kita mau melaksanakan eh, dakwah bekam ini? Nah, makanya kalau kami, seperti kami di klinik ini, kami menentukan tarif minimal untuk tadi biaya habis pakai dan biaya perawatan alat. Kalau dipanggil, jangan lupa hitung transportasinya. Jangan sampai kita bisa datang, tidak bisa pulang. Begitu ya. Nah, jadi kalau bertarif apakah boleh? Selama bertarifnya seperti tadi, berdasarkan dari barang habis pakai, berdasarkan dari biaya perawatan alat, itu masih sesuai dengan kaidah syariat. Yang tidak boleh itu bertarifnya terlalu berlebihan. Ada yang bertarif menghitung berdasarkan titik. Satu titiknya misalkan ada, dulu saya pernah dengar, satu titiknya itu sampai 50.000. Bayangkan kalau sampai 50, asal 10 titik. Saya pernah mendengar yang seperti itu. Sementara penggunaan satu titik sampai dengan 10 titik, barang habis pakainya tidak beda jauh. Biaya perawatan alatnya pun tidak beda jauh.
ya. Jadi ya yang kita hitung adalah mau satu titik mau berapa titik, selama itu tidak berdampak terlalu jauh dari yang kita tentukan di awal, ya sudah saja, flat saja tarifnya gitu. Untuk apa? Untuk tadi supaya ketika kita barangnya habis, kita bisa beli lagi. Ketika alatnya sudah rusak, kita bisa beli lagi sehingga dakwah Tibun Nabawinya bisa terus berkelanjutan. Jadi bertarif boleh saja, ya. Jadi yang tidak boleh itu tarifnya keterlaluan, berlebihan sehingga merugikan salah satu pihak gitu, memberatkan salah satu pihak. Nah, bagaimana dengan jasa kita? Jasa kita sebagai seorang terapis bekam itu kita kembalikan kepada pasien kita. Itu kita kembalikan. Contohnya, Pak, Bu, mohon maaf untuk biaya habis pakai Bapak yang digunakan itu 50.000 dan transport saya ke sini itu habis 30.000. Nah, kalau jasanya silakan Bapak atau Ibu yang eh, memberikan sesuai keikhlasan. Seperti itu lebih bagus akadnya. Ya, karena tadi daripada kita tidak mengakadkan, ketika kita dikasihnya cuma 2M, makasih Mas gitu ya. Cuma dikasihnya segitu, kitanya malah apa namanya ya? Malah menggerutu dalam hati gitu ya, udah capek-capek datang ke sini, udah jauh-jauh datang ke sini, nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih segini, buat pulang aja nggak cukup. Keikhlasan kita malah tidak apa ya, tidak malah terganggu gitu. Ya memang banyak sekali apalagi di medsos ya, kan harus ikhlas ya, ikhlas itu kan bukan berarti gratis gitu. Ikhlas itu bukan berarti harus menerima dengan kurang gitu kan. Ya ikhlas itu sesuai sesuai kita bisa melaksanakan terapi bekam secara berkelanjutan, kita bisa melakukan dakwah secara berkelanjutan. Untuk masalah eh, dengan kitanya, pribadi kitanya silakan dikembalikan kepada pasiennya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi tarif itu diperbolehkan. Ya. Ketika dia bekam mengalami gatal terus menerus itu kenapa ya? Nah itu harus kalau seperti itu harus mendapatkan apa namanya pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada alergi dan sebagainya gitu. Ya, jadi perlu perlu penanganan lebih lanjut itu Pak ya. Soalnya saya sendiri tidak bisa memastikan nih gatalnya karena apa gitu. Apakah memang sebelumnya ada alergi pada kulitnya, apakah sebelumnya ada jamur pada kulitnya, nah itu yang perlu kita perhatikan. Ya, jika dalam kondisi bagian kontraindikasi dilakukan pembekaman tapi kering hanya kop saja. Kalau bekam kering boleh Bu, ya. Kalau bekam kering boleh, ya. Jadi kalau bekam kering, kalau hanya bekam kering saja, titik mana saja boleh, kondisi bagaimanapun saja boleh. Karena itu tidak terlalu mengganggu kepada sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Itu hanya memberikan efek relaksasi saja, ya. Jadi kalau hanya kop kering saja itu diperbolehkan. Adakah penjelasan terkait darah bekam? Misalnya jika darah encer, kental, bening, tandanya apa? Oke. Eh, itu sebetulnya kalau ingin lebih apa ya? Kalau ingin lebih detailnya memang harus melalui apa ya? Melalui tes lab gitu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail kalau misalkan kelihatan seperti itu. Karena darah encer itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan dia sedang mengkonsumsi pengencer darah. Kemungkinan yang kedua, dia sedang mengalami sindrom panas di dalam tubuhnya. Sehingga kalau panas kan tidak terjadi pembekuan di dalam tubuh kan ya. Jadi darahnya encer. Kalau kental, kemungkinan dia sedang banyak toksinnya. Kemudian juga dia sedang mengalami sindrom dingin di dalam tubuhnya. Kalau bening, Kalau bening itu saya belum belum berani menyimpulkan apa ya, tapi kalau bening kemungkinan dia eh, kadar sel darah putihnya sedang terlalu banyak. Ya, jadi untuk lebih pastinya memang untuk eh, darah bekam itu perlu tes lab ya, karena tidak bisa dilihat secara kasat mata. Karena encer juga tidak selamanya akibat apa namanya tidak selamanya akibat sindrom panas, terlalu dalam juga perlukaan bekamnya itu bisa mengakibatkan darah encer karena yang keluar bukan cuma bukan cuma darah kotor, bersih pun itu encer gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi Pak, kalau untuk masalah eh, darah itu memang lebih ideal kita melakukan tes lab karena tidak bisa dilihat secara kasat mata
Ya. Untuk penderita ambeien atau wasir di mana titik bekamnya? Tadi sudah disampaikan ya, kalau misalkan titik alkiton itu bisa membantu sistem sekresi, bahkan bisa membantu mengobati penyakit wasir atau ambeien. Jadi di titik alkiton dan alwarik insya Allah bisa membantu, Bu. Ya. Izin tanya, bawang putih salah satunya bisa memberikan efek darah menjadi encer. Apakah setelah 1 hari stop penggunaan konsumsi bawang putih boleh dibekam atau bagaimana? Nah, kalau pengencer darahnya alami seperti bawang putih, itu tidak sama dengan pengencer darah yang kimia sintetis. Jadi kalau misalkan pengencer darahnya oleh bawang putih, selama dosisnya tepat, itu dilakukan proses pembekaman tidak tidak masalah, Pak. Walaupun walaupun misalkan sekarang lagi mengkonsumsi bawang putih nih pagi-pagi ini, pagi-pagi mengkonsumsi bawang putih, siang mau dekam itu masih boleh karena pengencer darahnya alami, tidak benar-benar mengencerkan yang tidak dibutuhkan. Beda dengan pengencer darah sintetis. Kalau pengencer darah sintetis itu seperti apa amlodipin gitu ya, itu benar-benar mengencerkan darah. Mau itu darah yang masih terpakai, mau itu darah yang sudah rusak itu diencerkan semua. Tapi kalau apa namanya kalau bawang putih yang diencerkan cuma darah yang masih terpakai supaya aliran darahnya lancar. Yang sudah tidak terpakai itu tidak terpengaruh, nanti bisa dibuang dengan proses pembekaman. Bahkan lebih bagus karena suhu tubuh menjadi panas Pak dengan mengkonsumsi bawang putih. Sehingga si toksin-toksinnya lebih cepat dikeluarkan. Gitu ya. Jadi boleh kalau bawang putih. Ya. Darah bekam ditampung di satu tempat atau langsung ditampung di tisu. Dua-duanya bisa, Bu. Ya, dua-duanya boleh. Misalkan Ibu menyiapkan tempat untuk darahnya gitu ya, untuk darah itu bisa. Mau ditampung di tisu atau di kasanya juga boleh. Dua-duanya boleh. Nah, kalau yang ditampung di satu tempat, Ibu mau kubur misalkan, itu juga tidak masalah. Cuma kalau pasiennya banyak, itu dikhawatirkan nanti proses nguburnya lumayan lama. Nah, kalau yang ditampung di kasa atau nempel di tisu gitu ya, itu langsung nanti disatukan di satu tempat dan dilakukan proses pembakaran di tempat tersebut gitu. Ya dengan catatan jauh dari tempat tinggal, setidaknya 10 sampai 20 meter dari tempat tinggal, dari pemukiman. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, dua-duanya pun baik selama penanganannya tidak sampai membahayakan ke orang lain. Begitu ya, Bu ya? Oke. Kapan sebaiknya menggunakan eh, pisau bedah atau menggunakan jarum? Mana yang lebih baik? Keduanya pun sama-sama baik, Pak. Keduanya pun sama-sama baik. Cuma tadi memang ada kapan waktu terbaik, kapan waktu yang baiknya menggunakan itu. Kalau kita membekam pasien menggunakan jarum, setelah dibekam ternyata masih ada bercak-bercak hitam di bawah kulitnya, itu artinya toksinnya sudah sangat kental sehingga pelukaan dengan jarum tidak keluar sepenuhnya. Maka di pembekaman berikutnya sebaiknya Bapak menggunakan bisturi supaya lukanya sedikit lebih lebar. Jadi si toksinnya keluarnya lebih banyak dan tidak mengendap di bagian bawah kulit yang setelah dibekam. Itu kan bedanya menggunakan jarum, Pak ya. Kalau menggunakan jarum kan perlukaannya benar-benar sangat minim gitu. Jadi ketika dibekam itu masih meninggalkan bekas-bekas bercak-bercak ya seperti bercak-bercak hitam, merah merah tua gitu ya, merah keunguan di bagian bawah kulitnya. Nah, itu berarti toksinnya sudah terlalu banyak. Maka pembekaman berikutnya baru menggunakan bisturi. Ya. Jadi kalau misalkan kapan sebaiknya ya tadi diketahui ternyata toksinnya lebih banyak dan tidak keluar nih menggunakan jarum, maka biasanya menggunakan bisturi pembekaman berikutnya. Ya, gitu. Titik bekam bagian mana yang tepat untuk anak hiperaktif? Oke, anak hiperaktifnya usia berapa, Pak ya? Soalnya kalau misalkan anak anak hiperaktifnya di bawah 6 tahun, bekam tidak menjadi solusi, ya. Karena untuk titik bekam itu tidak meng, tidak me, apa tidak mempengaruhi psikologis, ya, tidak mengaruhi psikologis apalagi untuk anak-anak yang organ tubuhnya cenderung masih bagus, ya. Kecuali kalau mau dia dibekam di area unguit di kepalanya. Cuma itu kalau mau.
Soalnya kan pembekaman di kepalanya itu bisa apa namanya harus dibotaki terlebih dahulu kan. Harus dibotaki terlebih dahulu, anaknya mau nggak gitu. Kalau tidak mau ya memang untuk anak-anak itu bekam bukan solusi terbaik. Walaupun boleh dibekam untuk anak-anak, tapi itu sebagai bahan latihan saja supaya kedepannya mau dibekam tidak trauma dengan bekam gitu. Nah kalau hiperaktif, yang pertama kita lakukan adalah ruqyah, Pak. Ya, yang pertama kita lakukan adalah ruqyah. Karena dikhawatirkan hiperaktifnya itu ada faktor lain. Tapi kalau hiperaktifnya memang karena faktor psikologis, ya jalan jalan terbaiknya adalah konsultasikan dengan psikolog, dengan psikiater gitu. Jadi bukan titik bekam solusinya Pak ya. Mau titik bekam dimanapun, kalau memang psikologisnya tidak diperbaiki, ya tetap saja dia akan menjadi anak yang hiperaktif karena itu tidak bekam itu tidak mempengaruhi kepada karakter, tidak mempengaruhi kepada tingkah laku, gitu ya. Izin tanya, apakah titik bekam di tulang ekor akan berpengaruh pada tulang belakang? Dan apakah bekam diperbolehkan juga di area pas tulang belakang? Oke, jawaban yang pertama, di tulang ekor akan berpengaruh pada tulang belakang? Tidak, Pak ya. Tidak mempengaruhi karena tulang ekor itu ada yang menyebutkan bukan bukan bagian dari tulang belakang, ya. Jadi tulang ekor itu ada yang menyebutkan bukan bagian dari tulang belakang. Jadi tidak berpengaruh kepada tulang belakang. Apakah bekam diperbolehkan juga pada area pas tulang belakang? Kalau cuma satu dua titik di area tulang belakangnya masih boleh. Contoh misalkan ada masalah pada pada lambung, contohnya misalnya kita ambil dari lambung ke belakang, itu kan sejajar dengan tulang belakang kan ya? Dibekam di situ boleh. Tapi kalau cuma satu dua titik saja di tulang belakangnya di area lambungnya satu, di akahil satu misalkan. Tapi kalau terlalu banyak di tulang belakang itu tidak boleh karena akan mempengaruhi reproduksi darah nantinya. Ya akan memproduksi apa mengganggu reproduksi darah. Kalau terlalu banyak di tulang belakangnya misalkan panjang banget hampir setiap ruas dilakukan proses pembekaman atau lebih dari 5 ruas dilakukan proses pembekaman itu agak bermasalah nantinya pada saat reproduksi. Tapi kalau cuma satu atau dua itu masih diperbolehkan Pak. Ya. Kalau pasien mengalami usus turun apakah maksimal untuk dibekam? Diperbaiki dulu turunnya Pak ya. Jadi kalau kalau di Jawa Barat itu ada namanya disangsurkan. Itu biasanya dilakukan dulu itu oleh para haji, oleh dukun beranak gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk usus yang turun itu eh, diperbaiki dulu. Bekam nantinya untuk membantu recovery seperti tadi kasus saraf kejepit ya. Kasus saraf kejepit tadi memang bisa dilakukan proses pembekaman tapi hanya membantu recovery saja. Solusi utamanya adalah dengan pembetulan tulang belakang. Gitu ya. Pasien yang mengalami HOSA yang sudah mengkonsumsi obat tiap hari apakah boleh dibekam? Yang mengkonsumsi obat apa nih Pak? Kalau obat pengencer darah memang tidak direkomendasikan, tapi kalau untuk obat lain pembekaman boleh. Sebulan sekali, 2 minggu sekali itu boleh. Ya, gitu. Kalau infeksi saluran kemih bagian mana yang dibekam? Infeksi saluran kemih berarti di kemihnya ada sesuatu yang tidak seharusnya masuk, begitu kan? Ya, ada sesuatu yang tidak seharusnya masuk. Kita tahu kemih area kemih di area mana? Kemih itu hampir mengarah ke selangkangan kan? Saluran kemih kita tuh mengajar ke selangkangan. Ya. Maka titik bekamnya adalah sekitar 3 jari di bawah apa di pinggir pusar Bu. Ya, kalau depannya tiga jari di pinggir pusar. Kalau di belakangnya alkiton dan alwarik. Insya Allah itu bisa membantu. Ya, untuk membuang apa penyebab infeksi pada saluran kemihnya. Ya. Mau tanya, saya punya pasien sudah lama program, keluhan beliau saraf di kaki, sehingga kaki beliau bisa ditekuk, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan. Yang saya masih bingung, kaki beliau belum bisa tekuk, apakah tetap saraf atau ada titik khusus? Seperti tadi disampaikan Pak ya, kalau masalah saraf, ya memang bagusnya diperbaiki sistem sarafnya. Dengan tadi mungkin dengan totok bisa, dengan apa, dengan perbaikan tulang belakang bisa, gitu seperti itu Pak. Bekam nantinya membantu recovery-nya, gitu ya. Oke.
Terkait limbah bekam apa boleh dibakar sendiri atau di puskesmas? Kalau cuma limbah infeksius seperti tadi yang kasak yang kena darah, tisu yang kena darah itu boleh dibekam apa boleh dibakar sendiri dengan catatan jauh dari apa namanya? Jauh dari apa pemukiman dari tempat tinggal setidaknya 10 sampai 20 meter gitu ya. Kalau itu boleh ditangani oleh kita sendiri kalau untuk limbah infeksius seperti itu. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya kalau jarum bekam. Kalau jarum bekam sebaiknya dikasih ke puskesmas. Kalau cuma disemen dimasukkan ke dalam botol, kalau pasiennya banyak itu nanti berapa banyak yang kita timbun, Pak? Ibu ya, yang kita timbun, Bu. Jadi sebaiknya kita bekerja sama saja dengan puskesmas. Ya. Paling bayar sekilo berapa sih gitu. Pak, Bu, saya mau minta bantuan penanganan jarum bekam, ya, penanganan jarum bekam. Nanti mereka akan memberikan MOU per 1 kilo jarumnya itu berapa? Ada yang 50.000, ada yang 70.000, ya murah. Seperti tidak terlalu mahal sih. Kan 1 kilo jarum itu berapa banyak sih? Bisa sampai ratusan kan? Itu berarti sudah ratusan pasien yang kita tangani kan? Nah, jadi ibu silakan bekerja sama saja dengan puskesmas kalau untuk masalah jarum. Soalnya kalau cuma di semen dimasukkan ke dalam botol, nah kalau pasiennya sudah ribuan, ya, kalau pasiennya sudah banyak, nanti kita kerepotan juga, ya, kita kerepotan juga dalam menanganinya gitu. Jadi sebaiknya kerjasama saja. Justru dengan kita bekerja sama dengan puskesmas, keberadaan kita dianggap oleh puskesmas nantinya. Tidak sedikit pasien-pasien yang nanti akan direkomendasikan oleh puskesmas. Ini pengalaman pribadi ya, karena saya bekerja sama dengan puskesmas, jadi ketika ada pasien-pasien yang memang membutuhkan terapi bekam, puskesmas tidak mencari terapis lain, langsung diarahkan ke kami gitu. Langsung direkomendasikan ke kami, walaupun tanpa ini ya, tanpa surat rujukan gitu ya. Tapi mereka langsung merekomendasikan, oh kalau mau dibekam di sana saja, ke rumah sakit Ali Jamah saja gitu. Ada yang seperti itu. Makanya saran saya lebih baik kerjasama dengan puskesmas. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kalau ada keluhan kebas tangan atau mati rasa itu penyebabnya apa ya? Secara tes kolesterol, asam urat, glukosa semua normal. Bekam bagian tangan pun sudah rutin, insya Allah. Adakah herbal untuk pengobatannya? Nah, ini harus tahu dulu penyebabnya apa gitu ya. Apakah ada sistem sarafnya yang terganggu sehingga aliran darah kepada tangannya tidak tersampaikan secara sempurna. Kalau memang iya ada sistem saraf yang terganggu, maka tadi perbaiki dengan pembetulan tulang tulang belakang, bisa totok punggung, bisa apa namanya dengan pijatan dan urutan gitu ya. Nah, apalagi kolesterol asam urat juga normal gitu, glukosa juga normal gitu. Maka kita harus cari tahu yang lain dulu. Dibekam di bagian tangan sudah rutin juga, masih belum apa bisa masih belum ada perubahan, mungkin ada sistem saraf yang bermasalah. Nah, kalau ada herbal, saya menganjurkan sih herbalnya pegagan, ya, karena pegagan itu bagus untuk nutrisi jaringan sistem saraf. Ya. Makanya bagus kalau memang mau menggunakan herbal, coba gunakan pegagan, ya, ekstrak pegagan. Tapi untuk bisa mengetahui penyebabnya apa, sebaiknya kita cek juga dengan melakukan pemijatan tulang belakang, pijat tulang belakang, seperti itu ya. Maaf satu lagi, kalau untuk tiroid ada titik bekamnya tidak? Ya, kalau kelenjar tiroidnya yang bermasalah, Bu ya, ya pembekamannya yang berhubungan dengan berhubungan dengan kelenjar tiroid di dain, di alkahil dan di titik belikat. Itu insya Allah bisa membantu juga seperti itu. Ya, untuk tiroid itu kan tiroidnya kenapa? Ada peradangan kah? Ada tumor kah? Ya, atau ada infeksi kah? Tapi insya Allah pembekaman di titik tadi ya, titik al-asdain, kemudian titik al-kahil dan titik belikat itu bisa membantu memperbaiki kelenjar tiroidnya, insya Allah. Oke, oke, sudah habis pertanyaannya. Oke, sekali lagi mohon maaf jika jawaban-jawabannya tidak memuaskan, tapi mudah-mudahan dari apa yang disampaikan bisa menambah manfaat. Ya, tidak ada yang bertanya lagi, mungkin karena sudah melihat jam 10 kurang 5 sekarang ya, jam 10 kurang 5 di waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah sudah hampir jam 11, apalagi Indonesia bagian Timur.
Sekarang sudah jam 12 mungkin ya. Jadi mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberikan keleluasaan waktu, mudah-mudahan Allah memberikan keleluasaan kesempatan sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi nantinya. Untuk malam hari ini sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaiannya banyak yang salah, banyak yang keliru, banyak yang memang tidak memuaskan karena bagaimanapun saya masih dalam proses pembelajaran. Tapi jika dirasa bermanfaat, kita syukuri sebagai ilmu yang didatangkan oleh Allah melalui program kita yang kita laksanakan sekarang ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini sekali lagi bisa menambah wawasan, tapi yang paling penting adalah bisa menjalin silaturahim dan ukhuwah antar kita. Karena sudah memasuki jam 10 kurang, jadi dan besok hari Senin, apalagi yang punya anak sekolah di Jawa Barat ya, yang punya anak sekolah di Jawa Barat itu setengah 7 harus sudah masuk sekolah, jadi pasti harus lebih pagi persiapannya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mari kita sama-sama akhiri pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekali lagi disampaikan, insya Allah rekaman, sertifikat, modul, dan video tutorial akan di-share besok ya. Akan di-share besok pagi karena sekarang videonya, video rekaman ini dirender dulu, baru besok saya akan share. Jadi mohon bersabar kepada semuanya. Tidak ada yang bertanya dulu kapan kapan sertifikatnya, kapan sertifikatnya. Insya Allah besok saya akan share semuanya ke grup khusus peserta, ya grup khusus peserta. Jadi jangan live dulu dari grup khusus peserta karena besok saya akan share dulu semua fasilitas yang dijanjikan pada flyer. Oke, itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diakhiri Bapak Ibu ya. Mohon maaf.